Aku dipaksa menikah dengan pria Arab tajir melintir pemilik perusahaan minyak terbesar di negaranya. Dia memberiku uang bulanan 100 juta per bulan. Tapi dengan satu syarat yang harus aku patuhi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Namaku Alia Dirgantara, dan hingga usia 22 tahun, hidupku adalah serangkaian sketsa sederhana namun penuh warna. Bukan drama percintaan mendebarkan atau petualangan epik, hanya secangkir kopi hangat di pagi hari, tawarnya bersama sahabat, dan senja di pinggir Jakarta yang selalu berhasil meredakan gelisah. Aku adalah seorang desainer grafis lepas yang bercita-cita membuka studio kecil sendiri. Sebuah tempat di mana ide-ide bisa melayang bebas dan menjelma menjadi karya nyata. Mimpi itu terasa begitu nyata, bisa kuraba, sejelas sketsa-sketsa yang berserakan di mejaku. Ayahku, Bram Dirgantara, adalah pilar utama dalam hidupku. Dia seorang pengusaha tekstil yang memulai semuanya dari nol, dengan keringat dan idealisme. Perusahaan kecil kami, Dirgantara Tekstil, memang bukan raksasa di industri, tapi cukup stabil untuk menghidupi keluarga dan bahkan menyisihkan sedikit untuk mewujudkan mimpiku. Ibu sudah tiada sejak aku remaja, meninggalkan kami berdua dengan kenangan hangat dan selembar resep kue favorit. Hubunganku dengan ayah lebih dari sekadar ayah dan anak. Kami adalah tim, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Suatu sore di bulan, misal, Mei, yang terik, saat aku sibuk mengejar deadline desain logo kafe, ayah pulang dengan wajah yang berbeda. Rautnya keruh, matanya menyimpan beban yang tak biasa. Dia langsung menuju meja kerjanya. Map-map perusahaan tergeletak tak beraturan. Aku tahu ada yang tidak beres. Ayah tak pernah seberantakan ini. Ayah, ada apa? Tanyaku, meletakkan pensil wacom. Dia hanya menghela napas panjang, sangat panjang, seolah membuang seluruh oksigen dari paru-parunya. Alia, perusahaan kita. Suaranya tercekat. Kita dalam masalah besar. Jantungku berdebar. Masalah besar? Apa maksudnya? Ayah menjelaskan dengan suara pelan dan putus asa. Beberapa bulan terakhir, ada proyek besar yang gagal total. Klien utama kami membatalkan pesanan secara sepihak, dan bahan baku yang sudah terlanjur kami beli dalam jumlah besar kini menumpuk tak terpakai. Lebih parah lagi, ternyata ada oknum tak bertanggung jawab di internal perusahaan yang menggelapkan dana proyek lain. Semuanya seperti efek domino yang meruntuhkan menara pasir. Kita punya hutang miliaran, Alia, katanya, menatapku dengan tatapan kosong. Bank sudah mulai menyita aset. Kita mungkin akan kehilangan segalanya. Mimpiku tentang studio kecil, senja di Jakarta, tawarnya, semua itu terasa menguap. Dunia sederhana yang kukenal runtuh di hadapanku. Aku melihat ayah, pria kuat yang selalu bisa kuandalkan, kini tampak begitu rapuh. Ini bukan hanya tentang aset dan uang, ini tentang kehormatan dan perjuangan hidupnya. Kami mencoba segala cara. Ayah menghubungi teman-teman lamanya, menjual beberapa aset pribadi yang tersisa, bahkan aku menawarkan untuk bekerja serabutan lebih keras. Tapi lubang itu terlalu besar. Setiap pintu yang kami ketuk seolah tertutup rapat. Setiap harapan sirna ditelan angka-angka merah di laporan keuangan. Beberapa minggu berlalu dalam ketegangan yang mencekam. Suasana di rumah begitu berat. Ayah sering termenung di ruang tamu, pandangannya jauh ke depan seolah mencari solusi di kehampaan. Aku melihat uban di rambutnya bertambah banyak, garis-garis kecemasan terukir jelas di wajahnya. Hingga suatu pagi, saat matahari bahkan belum sepenuhnya menunjukkan diri, ayah membangunkanku. Wajahnya pucat, tapi ada secercah harapan yang mengerikan di matanya. Di tangannya, sebuah amplop tebal dengan lambang asing. Alia, ada satu jalan terakhir, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan perusahaan dan masa depan kita. Tapi, ini bukan jalan yang mudah. Aku menatap amplop itu, firasat buruk merayap di benakku. Jalan terakhir apa yang begitu berat hingga membuat ayah, pria yang kukenal paling tegar,
gemetar seperti ini? Amplop tebal itu terasa dingin di tanganku, seolah berisi berita buruk yang membeku. Lambang emas di depannya, perpaduan kaligrafi Arab yang rumit dan siluet unta di bawah pohon palem, tak familiar sama sekali. Ayah duduk di hadapanku, wajahnya memancarkan kelelahan yang luar biasa, seolah ia telah bertarung semalaman dengan bayangan menakutkan yang tak terlihat. "Ayah, ini apa?" tanyaku, memberanikan diri. Suaraku sendiri terdengar asing di telingaku, terlalu kecil untuk ruangan yang tiba-tiba terasa begitu besar ini. Ayah mengambil amplop itu kembali, jarinya mengusap lambang di permukaannya dengan gestur yang aneh, seolah itu adalah jimat keberuntungan sekaligus kutukan. "Ini dari Al Maktoum Group, Alia, perusahaan minyak terbesar di Uni Emirat Arab." Aku terdiam, otakku berusaha memproses informasi yang sama sekali tidak masuk akal. Uni Emirat Arab? Perusahaan minyak? Bagaimana bisa perusahaan tekstil kecil kami, Dirgantara Tekstil, yang bahkan tak pernah mengekspor keluar Asia Tenggara, terhubung dengan raksasa dari Timur Tengah? Ini seperti cerita dongeng yang salah buku. Dulu, ayah pernah mendapatkan pinjaman dari seorang kenalan. Bukan pinjaman biasa, Alia. Ini terjadi saat krisis ekonomi global, sekitar 5 tahun lalu. Jelas ayah, suaranya pelan dan penuh penyesalan. Bank-bank lokal sulit memberikan pinjaman sebesar itu, dan perusahaan kita benar-benar terancam. Kenalan itu, seorang broker investasi internasional, ternyata adalah perwakilan dari perusahaan investasi Al Maktoum di Asia. Mereka memang punya divisi yang berinvestasi di berbagai sektor, termasuk yang kecil sekalipun, asalkan ada potensi. Pinjaman itu sangat besar, Alia, cukup untuk menstabilkan Dirgantara Tekstil saat itu. Kami sepakat, jika terjadi hal terburuk dan ayah tidak bisa membayar, ada sebuah klausul. Napas ayah tercekat, matanya menghindari tatapanku. Aku bisa melihat lapisan keringat dingin di dahinya. Firasat burukku semakin menguat, merayap naik seperti bayangan. "Klausul apa? Yah?" desakku, menggenggam erat ujung rok. Ada rasa takut yang samar, namun nyata, mulai menusuk hatiku. "Klausul yang melibatkanmu, nak," jawabnya, nyaris berbisik, suaranya pecah. Sheikh Farid Al Maktoum, pemilik dan kepala keluarga Al Maktoum, punya pandangan yang sangat tradisional. Dia percaya bahwa untuk memperkuat ikatan bisnis dan membangun jembatan budaya, hubungan pribadi harus terjalin. Dia sudah lama mencari perempuan dari Timur Jauh yang bisa dinikahkan dengan salah satu putranya. Seseorang yang dianggap bisa membawa keberuntungan dan keharmonisan. Dan dalam klausul pinjaman itu, diselipkan syarat bahwa jika ayah gagal membayar, maka kau akan menjadi calon pengantinnya. Duniaku serasa berhenti berputar, lalu berputar kencang hingga membuatku mual. Menikahkan salah satu putranya dengan perempuan dari Timur Jauh? Dan itu, aku? Ini gila. Ini bukan cerita dalam novel atau film. Ini adalah kenyataan yang kejam dan absurd. Aku bukan barang. Aku punya hak atas diriku. Tidak, ayah. Ini tidak mungkin, seruku, berdiri dari kursi, tak mampu lagi menahan gejolak emosi. Ayah tidak mungkin menyetujui hal semacam ini. Aku bukan barang yang bisa ayah jual untuk melunasi hutang perusahaan. Aku tidak akan menikah dengan orang asing. Ayah tidak menjualmu, Alia. Ayah balas membentak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, matanya dipenuhi keputusasaan yang meluap. Ayah putus asa. Kita akan kehilangan rumah ini, Alia. Rumah tempat kau tumbuh. Pekerjaan puluhan karyawan kita akan hilang. Mereka punya keluarga yang harus diberi makan. Masa depanmu, mimpimu, semua akan hancur jika Dirgantara Tekstil bangkrut. Saat itu, ayah hanya bisa melihat ini sebagai satu-satunya jalan keluar, satu-satunya janji yang bisa menyelamatkan kita. Dia bangkit dan berjalan ke arah jendela, membelakangiku, seolah tak sanggup menatap wajah putri yang telah ia korbankan. Dan sekarang, mereka datang menagihnya. Mereka tahu kondisi kita. Kemarin sore, perwakilan mereka, seorang pengacara dengan setelan mahal dan tatapan dingin, datang ke sini. Dia membawa surat-surat penyitaan, Alia. Mereka memberi kita waktu seminggu untuk memutuskan. Jika kita menolak, semua aset kita,
termasuk rumah ini, akan disita dalam waktu 24 jam setelah masa tenggang itu habis. Perusahaan akan dinyatakan bangkrut, dan kita akan kehilangan segalanya. Bahkan rumah ini. Kepalaku pusing. Mimpiku tentang studio kecil, senja di Jakarta, tawa renyah bersama sahabat, semua itu terasa menguap. Dunia sederhana yang kukenal runtuh di hadapanku. Aku melihat ayah, pria kuat yang selalu bisa kuandalkan, kini tampak begitu rapuh, pundaknya merosot, rambutnya semakin memutih. Ini bukan hanya tentang aset dan uang, ini tentang kehormatan dan perjuangan hidupnya yang telah ia bangun dengan susah payah. Lalu, siapa putranya itu? Yah? Tanyaku, suaraku bergetar, hampir tak lebih dari bisikan. Meski marah dan takut, aku tahu aku harus tahu detailnya. Ayah kembali menatapku, matanya memerah. Namanya Zaid Al Maktoum. Dia adalah putra bungsu Sheikh Farid, dan dia yang ditunjuk untuk mengambil alih sebagian besar bisnis minyak mereka di masa depan. Kudengar dia seorang yang sangat ambisius dan serius. Otakku berusaha mencerna. Zaid Al Maktoum. Sebuah nama yang asing, namun kini akan menjadi bagian tak terpisahkan dari takdirku. Apa yang harus kulakukan? Membiarkan ayah kehilangan segalanya dan hidup dalam penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup? Atau mengorbankan diriku demi menyelamatkan kehormatan dan masa depan keluargaku, dan juga nasib puluhan karyawan yang bergantung pada Dirgantara Tekstil? Selama beberapa hari berikutnya, rumah kami diselimuti keheningan yang menyesakkan, bagaikan kuburan yang hidup. Aku mencoba mencari jalan lain, menghubungi setiap kenalan, mencari pinjaman dari teman-teman yang mungkin bisa membantu. Tapi nihil. Jumlah hutang itu terlalu besar, dan tidak ada yang berani mengambil risiko untuk membantu kami menghadapi raksasa seperti Al Maktoum Group. Aku melihat ayah menua dalam hitungan hari. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak, sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Aku bisa mendengar isakan tertahannya dari balik pintu kamarnya. Melihat ayah seperti itu, melihat mimpinya hancur, hati ini perih. Aku tahu dia tidak bermaksud menjualku, dia hanya terjebak dalam perangkap keputusasaan. Dan entah bagaimana, sebuah keputusan mulai terbentuk di benakku, pahit seperti empedu, namun terasa seperti satu-satunya jalan. Aku tidak bisa membiarkan ayah menanggung semua ini sendirian, menanggung beban penyesalan seumur hidup. Pada hari ke-6, pagi-pagi sekali, saat matahari bahkan belum sepenuhnya menunjukkan diri dan memancarkan kehangatan, aku mendatangi ayah yang sedang duduk termenung di ruang kerjanya, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. "Ayah," kataku, suaraku pelan tapi mantap, menguatkan diri. "Aku akan melakukannya. Aku akan menikah dengannya." Ayah mendongak, matanya melebar, dan ada campuran lega yang luar biasa sekaligus kesedihan yang tak terlukiskan di sana. Air mata menggenang di pelupuknya. "Alia, kau yakin? Kau tidak perlu melakukan ini." Aku mengangguk, mencoba tersenyum meskipun air mata sudah berkumpul di pelupuk mata dan siap tumpah. "Ini demi kita, ayah. Demi Dirgantara Tekstil. Demi semua karyawan kita. Aku tidak akan membiarkan ayah kehilangan semuanya. Ini sudah takdirku." Ayah segera bangkit dan memelukku erat, pelukan yang syarat dengan penyesalan, terima kasih yang mendalam, dan cinta seorang ayah yang hancur. "Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah karena telah membawamu ke situasi ini." Aku memejamkan mata, membiarkan air mata menetes, membasahi bahu ayah. Di balik pelukan ayah, aku tahu bahwa ini adalah perpisahan dengan Alia yang dulu, Alia yang punya mimpi sederhana, tawa lepas, dan kebebasan. Kini, aku akan menjadi pengantin paksa dari gurun pasir, akan menjalani kehidupan yang sama sekali tidak bisa kubayangkan, sebuah kehidupan yang akan dibeli dengan uang miliaran, namun tanpa sedikit pun kebebasan. Keputusan itu sudah bulat, namun hatiku terasa seperti pecah berkeping-keping setiap kali mengingatnya. Sebuah luka menganga yang perih, lebih dalam dari sekadar kekecewaan. Beberapa hari setelah aku menyatakan persetujuanku, segalanya bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, seolah roda takdirku telah dikayuh oleh kekuatan yang tak terlihat dan tak terbantahkan. Perwakilan dari Al Maktoum Group, seorang wanita berpenampilan sangat profesional bernama Miss Amina, datang ke rumah kami. Dia tiba dengan rombongan staf yang senyap dan efisien,
seolah mereka adalah hantu-hantu modern yang hanya muncul untuk menjalankan misi. Miss Amina bukan pengacara dingin seperti yang ayah sebutkan, melainkan seorang koordinator yang sempurna, dengan senyum tipis yang tak pernah mencapai matanya, hanya sekadar formalitas yang terukir di bibirnya. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan setelan blazer yang presisi, dan auranya memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Dia membawa segudang dokumen legal dan sebuah kontrak pranikah yang tebal, tersusun rapi dalam map kulit berwarna hitam. Aku tak mengerti sebagian besar isinya yang dipenuhi istilah-istilah hukum dan keuangan yang rumit, hanya poin-poin penting yang ayah jelaskan dengan suara rendah, nyaris berbisik, seolah takut didengar dinding. Poin-poin itu seperti mantra yang menghantuiku. Pelunasan penuh hutang perusahaan, injeksi modal baru untuk Dirgantara Tekstil, yang konon akan menjadikannya perusahaan tekstil terkemuka di Asia Tenggara, dan yang paling membuatku tercekik, tunjangan hidup yang sangat fantastis untukku. Ya, angka 100 juta rupiah per bulan itu tertulis jelas di sana, menganga seperti janji dan kutukan sekaligus. Sebagai imbalannya, aku harus secara sah menjadi istri Zaid Al Maktoum, berdomisili permanen di kediamannya di Uni Emirat Arab, dan tentu saja, memenuhi kewajiban sebagai Nyonya Al Maktoum, apapun arti, kewajiban, itu nantinya. Nona Alia, pernikahan ini akan menjadi simbol persatuan dua budaya dan penguatan ikatan bisnis antar negara. Miss Amina menjelaskan dengan nada datar, seolah dia sedang membicarakan merger perusahaan multinasional, bukan sebuah ikatan suci yang mengikat dua jiwa. Tuan Zaid Al Maktoum adalah pria yang sangat sibuk, fokus pada ekspansi bisnis dan filantropi keluarga. Beliau mengharapkan seorang istri yang bisa memahami posisinya, menghormati privasinya, dan beradaptasi dengan lingkungan serta tradisi yang baru. Itu adalah kata-kata pertamaku yang kudengar tentang Zaid Al Maktoum secara langsung dari perwakilannya. Pria yang sangat sibuk, menghormati privasi, beradaptasi. Aku menerjemahkannya dengan gamblang. Dia tidak akan punya waktu untukku, dia tidak menginginkan keintiman, dan aku harus menjaga jarak, bersembunyi dalam kemewahan ini. Ironisnya, itulah yang kuharapkan. Aku tidak ingin ada keintiman dalam pernikahan paksa ini. Aku hanya ingin melakukan bagianku dan kemudian menghilang ke dalam kemewahan yang mereka tawarkan. Aku memberanikan diri bertanya apakah aku bisa bertemu Zaid sebelum pernikahan. Miss Amina tersenyum tipis, senyum yang tak memancarkan kehangatan sama sekali. Tuan Zaid sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis yang sangat mendesak dan tidak bisa ditinggalkan. Nona, beliau baru akan tiba di Abu Dhabi beberapa hari sebelum upacara pernikahan. Namun, percayalah, semua detail sudah diatur dengan sempurna. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Jadi, aku bahkan tidak diizinkan bertemu calon suamiku sebelum hari H. Aku hanya akan bertemu dengannya di pelaminan, di hadapan ratusan pasang mata yang menghakimi, layaknya transaksi bisnis yang ditutup dengan upacara megah. Semakin nyata betapa pernikahanku ini hanyalah formalitas belaka, sebuah tanda tangan di atas kontrak yang mengikatku pada sebuah takdir yang tidak kupilih, pada seseorang yang bahkan tak kukenali wajahnya. Persiapan pernikahan berlangsung sangat cepat, hampir tanpa melibatkan emosiku. Tim perencana dari Al Maktoum Group mengambil alih segalanya dengan efisiensi tingkat tinggi. Gaun pengantin yang indah dikirim langsung dari butik desainer ternama di Milan, terbuat dari sutra terbaik dan dihiasi detail renda yang rumit. Perhiasan emas putih dan berlian gemerlap yang mereka kirimkan membuat mataku silau, bahkan merasa tak pantas memakainya. Tiket pesawat kelas utama untuk ayah dan beberapa kerabat dekat ke Abu Dhabi juga sudah disiapkan. Semuanya mewah, semuanya sempurna di mata orang lain. Para penata rias dan perancang busana berkelas internasional bergantian datang untuk mempersiapkan penampilanku. Namun, bagiku, setiap detail kemewahan itu terasa seperti rantai emas yang mengikatku semakin erat, mencekik kebebasanku. Ayah berusaha sekuat tenaga untuk menghiburku. Dia memelukku, bercerita tentang keindahan Dubai dan Abu Dhabi yang pernah ia kunjungi untuk urusan bisnis, mencoba meyakinkanku bahwa aku akan baik-baik saja dan akan menikmati hidup baru ini. Tapi aku tahu, ada nada kesedihan yang sama, bahkan lebih dalam suaranya. Dia juga berduka atas apa yang harus aku hadapi. Dia terus-menerus meminta maaf, seolah penyesalan itu adalah beban yang harus ia tanggung selamanya. Hari keberangkatan tiba. Aku memeluk ayah erat-erat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta,
Air mata tak terbendung mengalir membasahi bahunya. Aroma parfum ayah, yang selalu kukenali sejak kecil, terasa begitu menenangkan sekaligus menyakitkan. "Alia, jangan lupakan ayah. Dan jangan lupakan siapa dirimu," bisiknya, melepaskan pelukanku, pandangannya penuh dengan cinta, penyesalan, dan harapan yang rapuh. Perjalanan ke Uni Emirat Arab terasa seperti perjalanan ke dimensi lain, melintasi batas-batas ruang dan waktu. Dari kesederhanaan dan hiruk-pikuk Jakarta, aku diterbangkan ke dunia yang penuh gemerlap, kemegahan, dan ketenangan yang artifisial. Bandara Internasional Abu Dhabi adalah sebuah istana kaca dan baja yang megah, menampilkan kemewahan sejak kami menginjakkan kaki. Kami disambut oleh rombongan staf Al Maktoum Group, berpakaian seragam rapi, dan langsung dibawa ke sebuah hotel bintang 7 yang kemewahannya membuatku terpana. Marmer mengilap, lampu kristal menjuntai, dan pelayan yang sigap seolah membaca pikiran. Beberapa hari itu terasa seperti mimpi buruk yang indah, sebuah adegan dari film Hollywood yang tak masuk akal. Aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Zaid dari Miss Amina atau staf lainnya, namun jawaban mereka selalu samar, terkesan dihafal, dan sangat profesional. Dia adalah pewaris utama, sangat cerdas, pekerja keras, seorang visioner, dan sangat disegani di dunia bisnis. Tidak ada sedikit pun celah untuk mengenalnya sebagai seorang manusia biasa, hanya deretan pujian yang terasa hampa dan impersonal. Malam sebelum pernikahan, aku berdiri di balkon kamarku yang mewah, di salah satu lantai tertinggi hotel, menatap gemerlap lampu kota Abu Dhabi yang membentang luas. Di bawah sana, mobil-mobil mewah melintas seperti kunang-kunang di kegelapan, gedung-gedung pencakar langit menjulang angkuh, mencerminkan kekuatan dan kekayaan yang tak terbayangkan. Aku adalah bagian dari semua ini sekarang, namun merasa lebih kecil dan tak berdaya dari sebelumnya. Aku akan menikah dengan seorang pria yang bahkan belum pernah kutemui, yang kuingat hanyalah namanya, Zaid Al Maktoum, sebuah nama yang sebentar lagi akan menjadi bagian dari identitasku. Di benakku terngiang kembali kata-kata ayah, "Jangan lupakan siapa dirimu." Siapa aku sekarang? Apakah aku hanya sebuah solusi finansial, pengantin yang dibeli, hiasan di mahligai emas yang dingin? Malam itu, aku menangis dalam diam, air mata mengalir membasahi bantal sutra yang lembut, mencoba mengumpulkan sisa-sisa diriku yang dulu, Alia yang punya mimpi sederhana, tawa lepas, dan kebebasan untuk memilih jalanku sendiri, sebelum semua ini terjadi. Besok, hidupku akan berubah total. Besok, aku akan mengucapkan janji suci kepada orang asing, di hadapan Tuhan dan dunia, terikat oleh sebuah kesepakatan yang pahit, namun tak bisa lagi kulepaskan. Pagi pernikahan itu tiba, diselimuti oleh kemewahan yang membutakan dan kesunyian yang menusuk. Aku terbangun sebelum fajar menyingsing, tubuhku terasa berat dan letih, seolah baru saja berlari maraton dalam mimpi yang tak berkesudahan. Bahkan dalam tidur pun, bayang-bayang masa depan yang tak pasti telah menghantuiku. Penata rias dan penata rambut profesional sudah menunggu di ambang pintu kamarku yang mewah di hotel, sigap mengubahku menjadi seseorang yang nyaris tak kukenali di cermin. Mereka bekerja dengan cekatan, tangan-tangan terampil mereka bagai seniman yang sedang melukis di atas kanvas. Mereka mengaplikasikan riasan sempurna yang berhasil menyamarkan mata sembabku, bekas tangisan semalam, dan menata rambutku dengan sanggul elegan yang dihiasi permata berkilauan. Gaun pengantin yang dikirim dari butik desainer ternama di Milan itu terasa berat namun mempesona. Terbuat dari sutra putih gading yang lembut dengan hiasan renda rumit yang dijahit tangan dan bertabur kristal kecil yang memantulkan cahaya dari setiap sudut. Perhiasan berlian yang melingkari leher dan pergelangan tanganku terasa dingin dan membebani, namun tak lebih dingin dari hatiku yang beku. Aku melihat pantulanku di cermin besar. Wanita yang berdiri di sana mengenakan gaun impian setiap gadis, dihiasi perhiasan yang bernilai fantastis, namun senyum di bibirku adalah topeng sempurna yang menyembunyikan badai di dalam. Di balik kilauan itu, aku adalah pengantin yang akan menikahi orang asing, sebuah transaksi bisnis yang dibungkus dengan kain sutra dan janji suci, yang akan diucapkan di hadapan Tuhan, namun tanpa sedikit pun cinta. Ayah datang ke kamarku sebelum aku berangkat ke lokasi akad. Matanya sembab, terlihat jelas bahwa ia pun tak tidur nyenyak. Namun dia berusaha tersenyum, senyum yang penuh kepedihan. "Kau cantik sekali, nak," bisiknya, suaranya sedikit bergetar, menahan emosi yang meluap. Dia memegang tanganku erat,
seolah ingin mentransfer semua kekuatan yang ia miliki kepadaku. Ayah selalu bangga padamu, Alia. Ingat itu. Kata-kata itu lebih berarti daripada semua berlian di tubuhku, lebih berharga daripada semua kekayaan yang akan kudapatkan. Kami berpelukan erat, pelukan terakhir sebagai ayah dan putri yang bebas. Setelah ini, segalanya akan berubah secara drastis, tak bisa kembali seperti semula. Prosesi menuju tempat akad nikah terasa seperti pawai raja dan ratu, namun aku merasa seperti tawanan yang diarak. Aku duduk di dalam mobil mewah nan panjang yang dikawal ketat, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Gedung-gedung megah berlomba menjulang ke langit, jalanan lebar terbentang mulus, dan lanskap gurun yang kontras dengan taman-taman hijau buatan yang diatur dengan presisi. Semua serba besar, serba mewah, serba artifisial. Kami tiba di sebuah bangunan yang arsitekturnya memadukan sentuhan modern dan tradisional Timur Tengah, sebuah mahakarya megah dan berkelas, dikelilingi taman-taman asri yang luas. Ini adalah salah satu kediaman pribadi keluarga Al Maktoum, sebuah istana yang lebih pantas disebut museum pribadi, dengan gerbang tinggi yang dihiasi ukiran emas. Saat aku melangkah masuk ke ruang akad, mataku langsung mencari. Ruangan itu begitu luas. Langit-langitnya dihiasi ukiran rumit dan lampu kristal raksasa yang memancarkan cahaya keemasan. Ratusan tamu penting duduk di kursi-kursi berukir mewah, mata mereka tertuju padaku. Di sana, di tengah ruangan, di bawah kanopi berhias bunga melati dan mawar putih, duduk seorang pria dengan pakaian tradisional Arab yang mewah, agal dan taup putihnya tampak sempurna di tubuhnya yang tegap dan atletis. Itulah dia, Zaid Al Maktoum, calon suamiku. Pertama kali mataku bertemu dengannya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan ketertarikan yang membakar, bukan pula kebencian yang mendidih, melainkan kekosongan yang membingungkan. Wajahnya tampan, sangat tampan, dengan pahatan rahang tegas, hidung mancung, dan mata hitam pekat yang dingin, persis seperti yang kubayangkan dari deskripsi samar. Namun, sorot matanya bagai cermin yang memantulkan kehampaan yang tak berujung. Dia menatapku tanpa ekspresi, seolah aku adalah bagian dari perabotan mahal yang baru tiba untuk melengkapi ruangannya. Tidak ada senyuman, tidak ada kehangatan, tidak ada sedikitpun gurat kegembiraan atau bahkan rasa ingin tahu di wajahnya, hanya tatapan kosong yang menusuk, menembus sampai ke relung jiwaku. Konsisten dengan kesan yang kudapat dari Miss Aminah, bahkan lebih dingin dari yang kubayangkan. Upacara pernikahan berjalan dengan cepat dan formal, dalam bahasa Arab yang tidak ku mengerti sepenuhnya, namun inti dari setiap kalimatnya kurasakan dengan jelas. Sebuah janji, sebuah ikatan, sebuah kepemilikan. Aku mengucapkan ijab kabul dalam bahasa Indonesia dengan suara nyaris tak terdengar, disaksikan oleh ayah yang duduk di barisan depan dengan wajah tegang, sesekali mengusap air mata yang nyaris jatuh. Zaid mengucapkan sumpah pernikahannya dengan suara berat dan jelas, tanpa celah, tanpa emosi, seolah ia sedang membacakan laporan keuangan. Di akhir upacara, kami diminta menandatangani dokumen-dokumen tebal, dan sebuah cincin berlian besar yang berat disematkan di jari manisku oleh Zaid. Gerakannya mekanis, tanpa sentuhan pribadi sedikitpun, seolah hanya sebuah kewajiban yang harus ia tuntaskan. Setelah upacara, kami berdiri berdampingan untuk menyambut tamu. Zaid berdiri tegak di sampingku, sesekali berbicara dalam bahasa Arab dengan tamu-tamu yang datang menyalami kami. Dia memperkenalkan aku sebagai istrinya, Nyonya Al Maktoum, dengan nada formal dan nyaris tak ada intonasi, seolah mengucapkan gelar. Tidak ada sentuhan di punggungku, tidak ada senyum ke arahku, seolah aku adalah properti berharga yang harus ia pamerkan kepada dunia. Aku adalah koleksi barunya, bukan pasangannya. Malam harinya, resepsi diselenggarakan di ballroom istana yang megah, dihiasi ribuan bunga-bunga langka dari berbagai belahan dunia, dan lampu kristal yang berkilauan seperti bintang-bintang jatuh. Ratusan tamu, para pejabat tinggi, pengusaha multinasional, dan keluarga kerajaan dari berbagai negara, memadati ruangan, menciptakan keramaian yang memekakkan telinga. Aku tersenyum, menyalami, dan berusaha menjadi Nyonya Al Maktoum yang sempurna, mengangguk dan merespons seperlunya dalam bahasa Inggris yang fasih. Namun, di tengah keramaian itu, aku merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Zaid, meskipun berada di ruangan yang sama, bergerak di antara para tamunya, berinteraksi, tertawa formal. Dia terasa sangat jauh,
seolah ada dinding transparan yang memisahkannya dariku, dinding tak kasat mata yang terbuat dari kekuasaan, kekayaan, dan jarak emosional. Aku baru bisa berbicara dengannya setelah sebagian besar tamu pulang. Saat kami berdua berdiri di sudut ballroom yang kini sepi, hanya ditemani beberapa pelayan yang membersihkan sisa-sisa kemewahan pesta. "Terima kasih sudah menjalankan peran Anda dengan baik, Nyonya Al Maktoum," katanya, suaranya rendah dan datar, tanpa sedikit pun emosi, bahkan tidak ada apresiasi tulus. Aku menatapnya, ada sedikit amarah yang menyala di dadaku, melawan rasa takut yang mencengkeram. "Aku Alia, bukan Nyonya Al Maktoum. Aku ingin menegaskan keberadaanku, namaku, identitasku." Dia menoleh sedikit, mengangkat satu alisnya yang tebal, ekspresinya tetap datar, namun matanya menunjukkan sedikit kekesalan atas keberanianku. "Di sini, Anda adalah Nyonya Al Maktoum, dan saya ingin Anda mengingatnya baik-baik. Selamanya." Dia melangkah lebih dekat, menundukkan sedikit kepalanya agar matanya sejajar dengan mataku, menatap lurus ke dalam jiwaku. Tatapan matanya yang gelap kini terasa lebih tajam, menusuk langsung ke relung jiwaku, seolah ingin membaca setiap pikiranku. "Anda datang ke sini atas dasar kesepakatan, Nona Alia. Sebuah kesepakatan yang Anda dan ayah Anda setujui. Dan seperti yang tertera dalam kontrak yang Anda tanda tangani, saya akan memenuhi bagian saya sepenuhnya. Anda akan mendapatkan uang bulanan 100 juta rupiah, semua fasilitas yang tak terbatas, dan keamanan yang tak perlu Anda ragukan. Anda akan hidup dalam kemewahan yang tak pernah Anda bayangkan, jauh melampaui mimpi terliar Anda." Dia berhenti sejenak, mengamati ekspresiku, suaranya menjadi lebih rendah, hampir seperti desisan pelan yang hanya bisa kudengar. "Tapi, ada satu syarat yang harus Anda patuhi tanpa celah." Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusukku. "Syarat apa lagi selain semua yang sudah jelas ini? Bukankah segalanya sudah tertulis dan disepakati? Anda boleh memiliki semua ini, Nona Alia. Hidup di istana ini, memakai perhiasan termahal, membeli apapun yang Anda inginkan, bahkan mungkin membuka studio desain Anda jika itu keinginan Anda." Mata Zaid sedikit menyipit, seolah membaca pikiranku. "Tapi ingat, Anda hanya Nyonya Al Maktoum di depan publik, sebuah representasi. Dalam istana ini, dalam kehidupan pribadi saya, Anda tidak lebih dari hiasan belaka. Jangan pernah mencampuri urusan saya, jangan pernah mempertanyakan keputusan saya, dan yang terpenting, jangan pernah berharap lebih dari saya. Jangan pernah berharap keintiman, cinta, atau peran istri sesungguhnya dalam hidup saya. Tugas Anda adalah menjadi Nyonya Al Maktoum yang sempurna di mata dunia, dan tidak lebih dari itu." Kata-kata itu bagai bilah pisau yang dingin, menusuk langsung ke sisa-sisa harga diriku yang masih tersisa. Dia mengatakannya dengan begitu tenang, begitu yakin, seolah aku memang tak berarti apa-apa baginya. Ini adalah penjara, meskipun terbuat dari emas dan dihiasi berlian, sebuah sangkar yang indah namun mematikan jiwaku. Zaid kemudian berbalik, meninggalkanku sendirian di tengah ballroom yang dingin dan hampa, hanya ditemani gema dari janji dan syarat yang baru saja ia lontarkan. "Aku adalah pengantin, tapi juga tawanan. Aku adalah Nyonya Al Maktoum, tapi juga sebuah hiasan." Dan uang 100 juta rupiah per bulan itu, kini terasa seperti kompensasi atas kebebasanku yang telah direnggut, harga yang harus kubayar untuk menyelamatkan keluarga. Sebuah harga yang terlalu mahal. Pagi pertama sebagai Nyonya Al Maktoum. Aku terbangun di tempat tidur berukuran king size yang empuk tak terhingga, dengan spray sutra dingin yang membelai kulitku. Bantal-bantal sutra terasa begitu lembut di pipiku, namun tak mampu meredakan perih di hati. Cahaya matahari pagi menerobos tirai tebal yang ditarik secara otomatis oleh seorang pelayan saat ia masuk, menyoroti kemewahan kamar tidur yang luas. Ini bukan kamar tidurku yang dulu di Jakarta, dengan dinding berwarna pastel, lukisan abstrak karyaku sendiri yang tergantung tak simetris, dan tumpukan buku-buku desain yang berserakan di mana-mana. Ini adalah suite mewah, dihiasi ukiran kayu jati berukir rumit yang keemasan, lemari pakaian berukuran raksasa yang berisi gaun-gaun haute couture, dan kamar mandi marmer Carrara yang lebih besar dari seluruh apartemen studio impianku. Semua terasa asing, dingin, dan hampa. Aku bangun, melangkah tanpa suara di atas karpet Persia yang tebal,
menuju jendela tinggi yang membentang dari lantai ke langit-langit, menghadap ke taman istana yang luas. Di bawah sana, terhampar pepohonan palem yang tertata rapi, air mancur megah yang menari-nari dengan gemericik air yang menenangkan, dan ribuan bunga-bunga berwarna-warni yang tumbuh subur secara artifisial di tengah gurun gersang. Ini adalah surga buatan, sebuah oase yang diciptakan dengan biaya tak terbatas, namun terasa begitu palsu bagiku. Aku merasa seperti makhluk asing di dalamnya, seperti patung di taman yang indah. Sarapan disajikan di meja makan marmer panjang di ruang makan pribadi Zaid. Ada berbagai hidangan lezat yang disiapkan oleh koki pribadi, dari masakan lokal khas Arab yang eksotis, hingga hidangan kontinental dan pastry Prancis yang menggugah selera. Namun, aku sendirian. Hanya ada aku dan puluhan piring yang tersaji. Zaid tidak ada. Seorang pelayan wanita dengan seragam rapi dan wajah datar memberitahuku bahwa Tuan Zaid sudah berangkat kerja sejak subuh. Nyonya, beliau ada rapat penting di luar kota. Sebuah kebiasaan yang akan terulang setiap hari, menjadi rutinitas menyakitkan. Zaid bangun pagi buta, berangkat kerja, pulang larut malam, dan seringkali aku bahkan tidak sempat melihatnya sama sekali. Istana ini terlalu luas, dan kehidupannya terlalu terpisah dariku, seolah kami hidup di dua dimensi yang berbeda. Aku mencoba mengisi hari-hariku yang tiba-tiba kosong melompong. Awalnya, uang 100 juta rupiah yang secara ajaib masuk ke rekening bank pribadiku setiap awal bulan terasa seperti keajaiban. Aku bisa membeli apa saja yang kuinginkan, dari tas desainer Hermes atau Chanel terbaru, sepatu mahal dari rumah mode ternama, hingga perhiasan berlian yang menarik perhatian di etalase toko-toko mewah. Aku bahkan sempat tergiur untuk membeli peralatan desain grafis terbaru dan paling canggih, mencoba menghidupkan kembali mimpiku yang terpaksa ku tinggalkan. Namun, setiap kali aku memegang benda-benda mewah itu, terasa ada yang hilang, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi dengan materi. Kegembiraan itu semu, tak mampu mengisi kekosongan yang kian membesar di dadaku. Ini bukan kebahagiaan yang kudamba. Ini hanyalah pelarian sementara dari kenyataan pahit. Lingkungan baruku adalah sebuah paradoks yang kejam. Di satu sisi, aku dikelilingi oleh kemewahan yang tak terbatas. Di sisi lain, aku terisolasi sepenuhnya. Aku jarang diizinkan keluar istana tanpa pengawal yang mendampingi, dan interaksiku dengan dunia luar sangat terbatas, hanya sebatas kunjungan ke butik-butik mewah atau galeri seni yang dipilihkan. Aku punya kartu kredit tak terbatas, tapi tak punya teman akrab untuk berbagi cerita, untuk sekadar tertawa lepas di kafe, atau pergi minum kopi dan membahas desain. Para pelayan sopan dan hormat, sigap memenuhi setiap permintaanku, namun mereka menjaga jarak profesional yang tak bisa ditembus, tak ada kehangatan manusiawi. Aku bagai ratu dalam sangkar emas, semua kebutuhan material terpenuhi dengan sempurna, namun jiwa ini merana, mengering. Dinding-dinding kaca yang tak kasat mata mulai terbentuk di sekelilingku. Dinding yang memisahkanku dari Zaid, dari dunia luar yang pernah ku kenal, dan dari diriku sendiri yang dulu. Aku tidak bisa menyentuh dinding itu, tapi aku bisa merasakannya. Setiap hari, aku melihat wajah Zaid di majalah bisnis Forbes atau Bloomberg, di layar TV lokal dan internasional. Sebagai konglomerat sukses, seorang visioner muda yang sangat disegani, dihormati oleh para pemimpin dunia. Tapi aku, istrinya, hanya mengenalnya sebagai pria yang mengucapkan syarat dingin di malam pernikahan kami. Seseorang yang menganggapku tidak lebih dari hiasan yang tak berarti. Beberapa kali aku mencoba melanggar syarat itu, tanpa sadar, mencoba mencari celah. Aku mencoba meninggalkan catatan kecil berisi pertanyaan sederhana, atau sekadar ucapan selamat pagi di mejanya di ruang kerja pribadi yang selalu terkunci rapat saat ia tidak ada. Namun, catatan itu selalu menghilang, tanpa ada respons, tanpa ada balasan, seolah tak pernah ada. Aku mencoba menunggunya pulang untuk makan malam bersama, duduk di meja makan yang dingin, sendirian, ditemani kesunyian yang mencekam hingga larut malam. Tapi dia tidak pernah datang. Atau jika dia datang, dia sudah makan di luar, atau langsung masuk ke ruang kerjanya yang luas, tersembunyi di balik pintu kayu berukir. Suatu sore, saat aku sedang membaca di perpustakaan istana, aku mendengar Zaid berbicara di telepon di ruang kerjanya yang terbuka sedikit. Suaranya terdengar lembut, ada senyum dalam setiap katanya, sebuah intonasi yang tak pernah kudengar darinya. Ya, kau akan menyukainya, sungguh.
Aku sudah memesankan tiketnya. Jangan khawatir, aku akan menemanimu. Jantungku mencelos. Untuk siapa senyum dan kelembutan itu? Apakah dia memiliki wanita lain, kekasih yang ia sembunyikan? Logikaku berteriak, tentu saja. Pernikahan ini hanya kontrak. Dia bebas melakukan apapun. Tapi entah mengapa, ada rasa perih yang tak bisa kupungkiri, sebuah tusukan di hati. Itu bukan rasa cemburu romantis, melainkan rasa sakit karena diabaikan, dianggap tak berarti, bahkan dibandingkan dengan suara di ujung telepon yang tak kukenal. Konflik batin dalam diriku semakin menjadi-jadi, mencabik-cabik jiwaku. Aku bersyukur karena ayah dan perusahaan kami selamat dari kebangkrutan. Keluarga kami bisa bernapas lega, terbebas dari ancaman. Aku tahu itu semua berkat pengorbananku, dan aku tidak menyesalinya demi mereka. Namun, rasa kesepian dan kehampaan ini mulai mencekik, seperti tali tak kasat mata yang mengikat leherku. Aku merindukan tawa riangku yang dulu, diskusi seru tentang desain dengan teman-teman, bahkan sekadar berjalan kaki di pinggir jalan yang ramai Jakarta, merasakan desakan hidup yang nyata. Di sini, di istana yang megah ini, aku hanya Nyonya Al-Maktoum, sebuah gelar tanpa jiwa, tanpa makna. Aku mulai bertanya-tanya, apakah harga diriku, kebahagiaanku, sepadan dengan 100 juta rupiah per bulan? Apakah aku akan selamanya hidup seperti ini, terjebak dalam sangkar emas yang megah namun dingin, tanpa sedikit pun kehangatan, tanpa cinta, dan tanpa arti sejati? Dinding-dinding kaca itu semakin tebal setiap harinya, mengaburkan pandanganku akan masa depan yang cerah, dan hanya menyisakan bayangan diriku yang terperangkap, perlahan-lahan memudar. Rasa hampa itu terus membayangiku, meskipun istana ini menyediakan segala bentuk hiburan dan kemewahan yang tak terbatas. Sebuah ironi yang pahit, aku punya segalanya, tapi tak punya apa-apa. Ada perpustakaan luas dengan koleksi buku dari seluruh dunia yang terhampar di rak-rak kayu berukir, bioskop pribadi yang megah dengan deretan kursi beludru empuk, kolam renang indoor dan outdoor dengan air yang selalu hangat, bahkan lapangan tenis dan golf pribadi yang terawat sempurna. Aku punya akses ke semuanya, bisa melakukan apa saja, kapan saja, tapi sendirian. Semua itu terasa seperti mainan mahal yang tak punya jiwa, tak sanggup mengisi kekosongan yang menggerogoti. Aku mencoba menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca buku-buku sastra klasik dan novel-novel modern yang tak pernah sempat kubaca di Jakarta karena kesibukan. Namun, konsentrasiku sering buyar, pikiranku melayang pada ayah dan kondisi Dirgantara Tekstil, pada sahabat-sahabatku yang kini terasa begitu jauh, dan pada Zaid, pria asing yang kini menjadi suamiku namun juga jurang tak terlihat di antara kami. Aku tahu, berdiam diri dan meratapi nasib hanya akan membuatku semakin tenggelam dalam keputusasaan. Aku harus melakukan sesuatu, meskipun itu hanya hal kecil, untuk menegaskan keberadaanku, untuk setidaknya mencoba membangun jembatan di atas jurang yang memisahkan aku dan Zaid. Aku tidak mengharapkan cinta, tidak setelah semua yang ia katakan dengan nada dinginnya. Tapi setidaknya, sebuah interaksi manusiawi, sebuah pengakuan bahwa aku lebih dari sekadar hiasan atau properti yang bisa ia pajang. Suatu pagi, aku memberanikan diri. Aku tahu Zaid punya kebiasaan membaca laporan pagi di ruang kerjanya yang luas sebelum berangkat ke kantor pusat perusahaannya. Aku bertanya pada salah satu pelayan, kepala pelayan yang bernama Omar, tentang minuman kesukaannya. Omar, seorang pria parubaya dengan sorot mata bijak, menyebutkan teh mint khusus yang diracik dengan daun mint segar dari taman istana dan sedikit madu. Aku meminta koki istana untuk menyiapkan teh itu, lengkap dengan beberapa kurma mejol yang mewah dan kaya rasa, favorit di Timur Tengah. Aku sendiri yang membawa nampan berisi teh dan kurma itu ke ruang kerjanya. Pintu ruang kerjanya agak terbuka, dan aku bisa melihat Zaid duduk di meja besarnya yang terbuat dari kayu solid, serius dengan tablet di tangannya. Sinar layarnya memantul di wajahnya yang fokus. Aku mengetuk pelan pintu yang sedikit terbuka itu. "Selamat pagi, Tuan Zaid," sapaku, berusaha terdengar setenang mungkin. Meskipun jantungku berdebar kencang, suaraku sedikit tercekat. Zaid mendongak, matanya yang tajam menatapku sekilas. Tatapan tanpa emosi yang seperti menembusku. Dia lalu kembali fokus ke tabletnya, seolah kehadiranku tak lebih dari gangguan kecil. "Ada apa, Nyonya Alia?" Suaranya datar, tanpa intonasi,
Sama sekali tak ada kehangatan atau rasa ingin tahu. Saya hanya membawakan teh dan kurma. Saya dengar Anda menyukainya, kataku, melangkah masuk perlahan, meletakkan nampan di meja kecil di sudut ruangan, di dekat tumpukan buku-buku tebal tentang ekonomi dan energi. Aku bisa merasakan tatapannya mengikuti setiap gerakanku, tanpa berkedip, seperti predator yang mengamati mangsa. Dia akhirnya menurunkan tabletnya, menatapku lurus, wajahnya masih datar. Terima kasih. Anda tidak perlu repot-repot melakukan ini. Para pelayan sudah tahu apa yang saya butuhkan. Itu bagian dari pekerjaan mereka. Kata-kata itu terasa seperti silet yang mengiris tipis hatiku. Dia menolak usahaku. Saya hanya ingin melakukan sesuatu yang berbeda, ujarku, mencoba tersenyum kecil, memaksakan senyum yang tak sampai ke mataku. Bagaimana hari Anda? Apakah semua lancar? Zaid menghela napas pendek, sebuah tanda ketidaksabaran yang samar, bibirnya sedikit menipis. Semua lancar. Dan urusan saya, Nyonya Alia, adalah urusan saya sendiri. Saya rasa Anda ingat syaratnya, bukan? Syarat yang telah saya sampaikan pada malam pernikahan. Kata-kata itu bagai tamparan dingin yang membekukan, menamparku dengan telak. Wajahku memanas, rasa malu membanjiriku. Aku mundur selangkah, tenggorokanku tercekat. Maafkan saya. Saya hanya mencoba melanggar batas, Nyonya Alia, potongnya dingin. Tatapannya kini berubah menjadi teguran tajam. Saya menghargai niat baik Anda, namun tindakan seperti ini tidak diperlukan. Nikmati saja fasilitas yang ada, jalankan peran Anda di depan umum seperti yang disepakati, dan jangan mencampuri urusan pribadi saya. Itu sudah sangat jelas dalam kontrak dan ucapan saya. Aku merasa malu, marah, dan sakit hati sekaligus. Berani-beraninya dia memperlakukanku seperti itu. Setelah semua yang sudah kukorbankan, aku berbalik tanpa berkata apa-apa lagi, keluar dari ruang kerjanya dengan langkah tergesa, hampir berlari. Usahaku sia-sia. Dinding itu tidak hanya ada, tapi semakin kokoh, dibangun oleh sikapnya yang dingin, arogan, dan tak berperasaan. Keesokan harinya, aku mencoba lagi, dengan cara lain. Jika keintiman tak bisa kubangun, mungkin aku bisa menunjukkan nilai lain. Aku memutuskan untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial yang biasa dihadiri Nyonya Al Maktoum, seperti acara amal bergengsi, pembukaan galeri seni, atau pertemuan diplomatik tingkat tinggi. Miss Amina dengan sigap mengatur segalanya. Jadwal sosialitaku menjadi padat. Aku mengenakan gaun-gaun terbaik yang sudah disiapkan, perhiasan yang serasi, dan memaksakan senyum termanis kepada setiap orang. Aku berusaha berbicara dengan istri-istri pejabat atau pebisnis lain, mencoba membangun jaringan, siapa tahu ada informasi tentang tren ekonomi atau investasi yang bisa kubagi dengan ayah untuk Dirgantara Tekstil. Aku bahkan mencari tahu tentang proyek-proyek filantropi lokal, berharap bisa terlibat dan menemukan makna baru. Zaid hadir di beberapa acara itu, namun dia tetap menjaga jarak yang mencolok. Jika ada yang bertanya tentangku, dia akan menjawab dengan sopan. Istri saya, Nyonya Alia, dengan senyum formal yang tak mencapai matanya. Tak lebih dari itu. Dia tak pernah menemaniku berbicara dengan tamu lain, tak pernah memberikan sedikitpun pujian tulus atas penampilanku, apalagi mencoba melakukan percakapan pribadi. Aku adalah pajangan hidup, sebuah ornamen mewah yang berfungsi untuk melengkapi citranya. Suatu malam, setelah sebuah acara gala yang melelahkan di kedutaan besar, aku kembali ke istana. Tubuhku terasa remuk redam karena memaksakan senyum dan obrolan kosong selama berjam-jam. Zaid ternyata sudah lebih dulu tiba dan sedang duduk di salah satu sofa di ruang tamu utama, membaca sebuah majalah bisnis terbaru. Wajahnya diterangi cahaya lampu baca. Aku berjalan melewatinya, menuju kamarku yang terasa seperti satu-satunya tempat aman. Nyonya Alia, panggilnya, membuatku berhenti dan menoleh. Suaranya datar seperti biasanya. Penampilan Anda malam ini sangat profesional. Anda melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Ada secercah harapan kecil yang entah bagaimana masih bisa tumbuh di dadaku yang kering. Apakah ini pujian? Apakah ia mulai melihatku? Sedikit saja? Apakah ada celah di dinding itu? Terima kasih, jawabku, berbalik sepenuhnya untuk menghadapnya, berharap ada kelanjutan yang lebih hangat.
Hanya saja, lanjutnya, suaranya tetap tanpa emosi. Matanya masih terpaku pada majalahnya, tak sedikit pun melirikku. Pastikan Anda tidak terbawa suasana. Ingat siapa Anda dan mengapa Anda ada di sini. Jangan biarkan publik salah paham, seolah ada hal lain di antara kita selain sebuah kesepakatan. Jaga jarak Anda, Nyonya Al-Maktoum. Harapan itu langsung runtuh, hancur berkeping-keping menjadi debu. Dia tidak melihatku, dia hanya melihat performaku. Aku hanyalah seorang aktris yang memainkan peran istri sempurna di mata publik, dan dia ingin memastikan aku tidak lupa naskahku, tidak melewati batas peran yang telah ia tentukan. Kembali ke kamarku, aku menatap pantulanku di cermin besar. Mata itu, yang dulunya penuh dengan mimpi dan ambisi seorang desainer grafis muda, kini tampak lelah, kosong, dan dipenuhi kekecewaan. Aku telah mencoba mendekat, mencoba menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar hiasan. Tapi Zaid Al-Maktoum telah membangun dinding yang begitu tinggi dan tebal, terbuat dari es dan kekuasaan, tak tergoyahkan oleh sentuhan manusia. Setiap usahaku hanya menghasilkan kekecewaan yang lebih dalam, membuatku semakin terpuruk. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada celah sama sekali di benteng hatinya? Ataukah aku memang ditakdirkan untuk hidup di balik dinding kaca ini, sendirian, dengan segala kemewahan yang tak mampu membeli kehangatan sejati, sebuah senyuman tulus, atau sekadar pengakuan bahwa aku adalah seorang manusia, bukan sekadar Nyonya Al-Maktoum belaka? Malam-malam setelah kegagalan upayaku mendekati Zaid, istana megah ini terasa begitu dingin dan asing, seolah setiap permata dan ukiran emasnya memancarkan hawa beku. Rasa sepi menjadi teman setiaku, menemaniku hingga larut malam, ditemani gemerlap lampu kota Abu Dhabi yang tampak seperti hamparan bintang di kejauhan dari jendela kamarku. Aku mulai merasa seperti detektif yang terpaksa, terjebak dalam labirin kemewahan, mencoba mengumpulkan potongan-potongan teka-teki tentang pria yang kini adalah suamiku. Jika dia tidak mau terbuka padaku, mungkin aku bisa mencari tahu sendiri, mencoba memahami mengapa ada dinding tak terlihat yang begitu kokoh di antara kami. Fokusku beralih dari mencoba menjalin koneksi langsung dengan Zaid menjadi mengamati. Aku mulai memperhatikan kebiasaan staf istana yang begitu teratur, mendengarkan percakapan mereka, tentu saja secara tidak sengaja, sambil lalu saat melewati koridor atau ruang makan, dan mengamati pola kunjungan Zaid, jam berapa dia pergi, kapan dia pulang, dan apakah ada tamu yang datang. Aku sadar, informasiku tentang dia hanya sebatas publikasi media yang mengagungkan kesuksesannya sebagai konglomerat dan pewaris bisnis minyak raksasa. Tapi, di balik persona pengusaha berkuasa, pasti ada seorang manusia, dengan kisah dan luka-lukanya sendiri. Salah satu staf yang paling sering berinteraksi denganku adalah Omar, kepala pelayan istana. Dia adalah pria parubaya yang tenang, dengan rambut beruban rapi dan mata yang selalu memancarkan kehangatan dan kebijaksanaan, berbeda dengan staf lain yang sangat menjaga jarak profesional mereka. Omar kadang-kadang memberikan respons yang lebih personal jika aku bertanya tentang hal-hal umum seputar istana atau kebiasaan di sini, tidak sekaku yang lain. Mungkin karena dia sudah lama bekerja untuk keluarga Al-Maktoum, atau mungkin dia melihat pancaran kesepian yang tak bisa kusimpan dari mataku. Suatu siang, saat aku sedang berjalan-jalan sendirian di taman istana yang luas, menikmati aroma bunga mawar gurun yang langka, aku melihat Omar sedang mengawasi para tukang kebun yang sibuk merawat tanaman. Aku menghampirinya, melihat ini sebagai kesempatan. Omar, taman ini sungguh indah. Setiap sudutnya seperti lukisan. Kau sudah berapa lama bekerja di sini? Tanyaku, mencoba memulai percakapan ringan, mengamati caranya berinteraksi dengan para tukang kebun. Terima kasih, Nyonya Alia. Jawabnya dengan senyum kecil yang tulus, berbeda dengan senyum formal Miss Amina. Saya sudah melayani keluarga Al-Maktoum lebih dari 30 tahun. Sejak Sheikh Farid masih muda, dan Tuan Zaid masih sangat kecil, sebesar anak ini, katanya sambil menunjuk seorang anak tukang kebun yang sedang menyiram bunga. Oh, benarkah? Mata saya berbinar. Ini adalah celah emas. Jadi, Anda pasti tahu banyak tentang Tuan Zaid sejak dia masih anak-anak? Dia pasti anak yang sangat berbeda dari sekarang, bukan? Omar tersenyum tipis, matanya menerawang jauh, seolah mengenang masa lalu. Tuan Zaid selalu menjadi anak yang luar biasa. Cerdas di atas rata-rata, fokus pada apapun yang ia kerjakan,
dan sangat menyayangi ibunya, Nyonya Amira. Ibunya? Tanyaku penasaran. Suaraku sedikit lebih cepat dari biasanya. Dalam semua berita tentang keluarga Al Maktoum yang pernah kucari, hanya nama Sheikh Farid dan Zaid yang menonjol. Tidak ada desas-desus atau informasi publik tentang ibunya, atau tentang kehidupan pribadi Zaid secara umum. Omar mengangguk, sorot matanya berubah menjadi sedikit sendu. Ada gurat kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan. Sayangnya, mendiang ibu Zaid, Nyonya Amira, meninggal dunia saat Tuan Zaid remaja, sekitar 15 tahun lalu. Beliau sakit parah untuk waktu yang lama, penyakit yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Tuan Zaid sangat terpukul. Beliau adalah dunianya. Hati saya terenyuh mendengar itu. Sebuah informasi penting yang tak pernah kudapatkan dari Miss Amina atau berita manapun. Jadi, Zaid kehilangan ibunya saat ia masih remaja, di usia yang sangat rentan? Itu bisa menjelaskan banyak hal tentang sifat dinginnya, dinding yang ia bangun di sekeliling dirinya. Mungkin itu adalah mekanisme pertahanan diri yang ekstrim, untuk tidak lagi merasakan sakitnya kehilangan. Mungkin ia takut terikat, takut lagi merasakan duka yang mendalam. Bagaimana dengan ayahnya? Sheikh Farid? Tanyaku lagi, mencoba menggali lebih dalam, menyadari betapa rumitnya latar belakang Zaid. Sheikh Farid adalah pemimpin yang kuat, sangat ambisius, dan selalu mengutamakan keluarga serta nama besar Al Maktoum. Kata Omar, suaranya kembali netral, namun matanya memancarkan rasa hormat yang mendalam. Namun, setelah Nyonya Amira tiada, ada perubahan besar pada Tuan Zaid. Beliau menjadi sangat tertutup, menjauhi banyak orang, dan fokusnya beralih sepenuhnya ke bisnis, seolah ingin memenuhi semua harapan ayahnya. Sheikh Farid sangat ambisius untuk semua putranya, terutama Tuan Zaid yang dipersiapkan untuk menjadi penerus utama kerajaan bisnis ini. Omar berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan pengertian. Duka bisa mengubah seseorang, Nyonya. Percakapan itu berlangsung singkat, namun bagiku, itu adalah sepercik cahaya di tengah kegelapan, sebuah kunci kecil yang mulai membuka pintu rahasia. Zaid bukan hanya seorang konglomerat dingin yang arogan. Dia adalah seorang putra yang berduka, seorang remaja yang terpaksa tumbuh terlalu cepat dan memikul beban harapan yang sangat besar. Mungkin juga rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan ibunya. Ini tidak membenarkan perlakuannya terhadapku, tapi setidaknya memberiku sedikit konteks, sedikit pemahaman mengapa ia menjadi seperti sekarang. Dia juga punya luka, tersembunyi di balik kekuasaan dan kekayaannya. Aku mulai mengamati Zaid dengan kacamata yang berbeda. Saat dia makan sendirian di ruang makan yang terlalu besar, saat dia berjalan cepat di koridor dengan wajah tanpa ekspresi, bahkan saat melihatnya di berita yang memuji kejeniusannya, aku mencoba melihat bayangan seorang anak laki-laki yang berduka, yang membangun benteng untuk melindungi dirinya dari dunia luar dan dari dirinya sendiri. Aku melihat bagaimana dia menghindari kontak mata yang terlalu lama, bagaimana bahunya selalu tegang, bahkan saat ia tampak santai membaca buku. Namun, tidak hanya itu. Suatu malam, aku melihat sebuah mobil hitam mewah asing terparkir di dekat pintu masuk pribadi istana yang jarang digunakan. Pintu yang hanya boleh diakses oleh Zaid dan orang-orang tertentu. Kemudian, aku mendengar suara Zaid dari ruang kerjanya yang terbuka sedikit. Suaranya terdengar lebih hidup, lebih manusiawi dari biasanya. Sebuah kontras tajam dari nada dingin yang selalu ia gunakan padaku. Dia berbicara dalam bahasa Inggris, dan ada tawa kecil di antara kalimatnya. Tawa yang tulus, ringan, dan penuh canda. Itu bukan tawa formal yang sering kudengar saat ia berinteraksi dengan tamu penting. Baiklah, aku akan meminta Omar menyiapkannya untukmu, seperti biasa, kata Zaid. Tapi pastikan kau tidak membuat terlalu banyak kekacauan kali ini, atau Omar akan mengomel padaku. Suaranya diikuti oleh tawa renyah yang sangat akrab, tawa seorang wanita yang terdengar muda dan ceria. Jantungku kembali mencelos. Namun kali ini bukan hanya karena sakit hati. Ini lebih kerasa penasaran yang menusuk. Sebuah dorongan kuat untuk mencari tahu. Siapa wanita itu? Kenapa Zaid bisa selembut itu dengannya? Berbicara santai dan tertawa lepas? Apa yang Omar akan siapkan? Apakah ini wanita yang sama dengan yang ia ajak bicara di telepon beberapa waktu lalu? Rahasia Zaid mulai terkuak, sedikit demi sedikit,
Dan apa yang kutemukan membuatku semakin bertanya-tanya tentang sosok pria yang kini menjadi suamiku itu. Sebuah misteri baru yang lebih menarik daripada semua kemewahan yang mengelilingiku. Rasa penasaran tentang suara tawa wanita itu terus menghantuiku, berputar-putar di benakku seperti melodi yang tak kunjung selesai. Siapa dia? Mengapa Zaid bisa seakrab itu dengannya? Padahal kepadaku ia selalu memasang dinding es yang begitu tebal? Aku tidak bisa menanyakan hal ini langsung pada Omar. Itu akan terlalu mencurigakan dan jelas-jelas melanggar batas privasi yang Zaid sangat tekankan. Aku perlu menemukan cara lain, sebuah petunjuk yang tak langsung. Beberapa hari setelah kejadian di ruang kerja Zaid, Miss Amina memberiku jadwal baru. Ada acara amal besar yang diselenggarakan oleh Yayasan Keluarga Al Maktoum, sebuah acara tahunan yang dihadiri oleh para dermawan dan tokoh penting. Aku, sebagai Nyonya Al Maktoum, diharapkan hadir dan bahkan memberikan sambutan singkat. Ini adalah acara pertama yang mengharuskanku berbicara di depan umum sejak pernikahanku, dan rasa gugup melandaku seperti gelombang pasang. Aku berlatih pidato singkatku berulang kali di depan cermin, memilih kata-kata yang tepat, mencoba terdengar percaya diri, berwibawa, dan tulus, meskipun hatiku bergemuruh tak karuan. Pada hari acara, sebuah karpet merah terhampar dari pintu masuk istana hingga ke pintu mobil yang akan membawaku. Zaid dan aku tiba secara terpisah. Dia dengan rombongan pengawalnya yang berbadan tegap, mengendarai mobil terpisah. Aku dengan Miss Amina, di mobil lain. Ballroom tempat acara diselenggarakan begitu megah. Langit-langitnya menjulang tinggi, dihiasi lampu kristal raksasa yang memancarkan cahaya keemasan. Ruangan itu dipenuhi wajah-wajah familiar dari kalangan elit Abu Dhabi, para pengusaha, politikus, dan bangsawan. Seperti biasa, Zaid menjaga jarak, sibuk menyapa tamu-tamu penting dan pebisnis, terlibat dalam percakapan serius, namun sesekali melempar senyum formal. Aku pun melakukan tugasku, tersenyum, menyalami, dan mendengarkan obrolan tentang filantropi, investasi masa depan, dan isu-isu sosial. Saat namaku dipanggil untuk memberikan sambutan, jantungku berdebar kencang di balik gaun sutra yang membalut tubuhku. Langkahku terasa ringan sekaligus berat saat aku berjalan ke podium yang megah. Lampu sorot menerangiku, dan aku bisa merasakan tatapan ratusan pasang mata tertuju padaku, termasuk tatapan tajam Zaid dari kejauhan, yang kini terlihat lebih intens. Aku membuka pidatoku, suaraku sedikit bergetar di awal, namun perlahan menjadi mantap. Aku berbicara tentang pentingnya berbagi, tentang harapan akan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang kurang beruntung, dan tentang kekuatan solidaritas. Aku mencoba menyalurkan ketulusan yang kupegang teguh, bukan sekadar kata-kata yang dihafalkan dari naskah. Setelah menyelesaikan pidato, tepuk tangan riuh dan hangat menyambutku, sebuah suara yang sedikit meredakan kegelisahanku. Aku melihat Zaid sedikit mengangguk dari tempatnya, ekspresinya masih sulit dibaca. Namun ada gurat persetujuan? Atau mungkin sedikit keterkejutan? Aku tidak yakin. Itu terlalu samar untuk diartikan. Saat aku turun dari podium, melangkah di antara kerumunan, seorang wanita muda menghampiriku. Dia berambut gelap panjang yang tergerai indah, mata coklat yang ramah dan memancarkan kehangatan, serta senyum lebar yang tulus dan menular. Dia mengenakan gaun yang sederhana namun elegan, tanpa perhiasan mencolok, sangat berbeda dari para wanita lain di sana yang berlomba memamerkan perhiasan berlian mereka. "Nyonya Alia, sambutan Anda sungguh sangat menyentuh hati saya," katanya dengan aksen Arab yang lembut namun fasih berbahasa Inggris, suaranya jernih dan bersemangat. "Saya Leila. Saya adalah koordinator program di salah satu yayasan amal Al Maktoum, bagian dari divisi pendidikan." Aku tersenyum lega, sebuah senyuman tulus pertama sejak aku tiba di sini. Setidaknya ada seseorang yang tulus dan ramah. "Terima kasih banyak, Leila. Senang sekali bertemu denganmu." Pidato itu, jujur saja, saya cukup gugup. "Oh, Anda sangat bagus. Tulus sekali," puji Leila, matanya berbinar. "Saya sering mendengar tentang Anda dari Tuan Zaid," lanjutnya, suaranya riang dan penuh semangat. "Dia bilang Anda sangat berbakat dalam desain dan punya hati yang besar untuk sesama, terutama untuk anak-anak." Aku mengerutkan kening, rasa terkejut melandaku. Zaid membicarakanku kepada wanita ini, dan dengan cara seperti itu,
seolah ia benar-benar melihat dan mengenali bakatku. Pikiran tentang suara tawa wanita di ruang kerja Zaid kembali terlintas, dan kini muncul sebuah kemungkinan baru. Mungkinkah ini dia? Benarkah? Tanyaku, mencoba menyembunyikan rasa terkejut dan sedikit bingung yang melanda. Ini sangat bertolak belakang dengan citra Zaid yang dingin. Leila mengangguk antusias, semangatnya menular. Tentu saja. Dia sering bercerita tentang rencana-rencana masa depan yayasan, khususnya proyek edukasi. Dia bilang ingin Anda terlibat lebih jauh dalam proyek desain untuk program edukasi anak-anak yatim piatu yang akan kami luncurkan tahun depan. Dia berpikir ide-ide visual dan kreativitas Anda akan sangat membantu, bisa membuat materi belajar jadi lebih menarik. Duniaku serasa sedikit berputar, namun kali ini bukan karena pusing, melainkan karena keheranan. Zaid tidak hanya membicarakanku, dia bahkan melihat kemampuanku sebagai desainer, dan ingin aku terlibat dalam proyek-proyek penting keluarganya. Ini jauh dari deskripsi hiasan yang ia sebutkan pada malam pernikahan kami. Ada bagian dari diriku yang ia kenali, yang tidak ada hubungannya dengan status istri atau uang. Itu sangat menarik, kataku, masih mencoba mencerna semua informasi ini, berusaha menyembunyikan kegembiraan kecil yang muncul di hatiku. Oh, Zaid akan sangat senang Anda tertarik, kata Leila riang. Kami sering berdiskusi tentang ini. Dia selalu bilang, Leila, jika Alia bisa terlibat dalam tim kreatif, proyek ini pasti akan sukses besar dan menjangkau lebih banyak anak. Dia sangat percaya pada kemampuan Anda, Nyonya. Anda sangat akrab dengan Tuan Zaid, tanyaku akhirnya, tak bisa menahan diri, sambil mengamati kedekatan mereka. Aku harus memastikan, untuk menyingkirkan semua asumsi burukku. Leila tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat mirip dengan yang kudengar dari ruang kerja Zaid, sebuah tawa yang hangat dan tulus. Tentu saja, kami sudah seperti saudara kandung. Zaid dan saya tumbuh besar bersama, bermain di taman istana ini sejak kecil. Ayah saya adalah manajer keuangan utama Sheikh Farid selama puluhan tahun. Jadi, saya dan Zaid adalah teman masa kecil, dan kami sering berdiskusi tentang yayasan ini. Ini adalah proyek passion kami berdua. Seolah beban berat yang tak terlihat terangkat dari pundakku. Jadi, dia adalah teman masa kecilnya, dan bukan yang lain. Bukan kekasih gelap atau selir tersembunyi. Rasa lega menjalar, bercampur dengan sedikit kebingungan. Mengapa Zaid tidak pernah menyebutkan Leila? Mengapa dia sangat tertutup, bahkan tentang seorang sahabat karib? Saya melihat Anda sedikit terkejut, kata Leila. Matanya yang ramah memancarkan pengertian yang mendalam, seolah ia bisa membaca pikiranku. Zaid memang agak tertutup. Dia tidak mudah mempercayai orang, dan membangun dinding yang tinggi di sekelilingnya, terutama setelah apa yang terjadi pada ibunya. Leila menurunkan suaranya, sedikit lebih pelan, seolah berbagi rahasia yang sensitif. Dia sangat mencintai ibunya, dan ia menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi, karena ia merasa tidak cukup kuat untuk menyelamatkan ibunya dari penyakit itu. Duka itu masih membekas dalam dirinya. Kata-kata Leila tidak hanya mengkonfirmasi informasi samar dari Omar, tapi juga memberiku potongan puzzle yang jauh lebih besar dan bermakna. Zaid yang dingin, Zaid yang menjaga jarak, mungkin bukan karena ia membenciku secara personal, tapi karena ia takut kehilangan, takut terluka lagi, takut menunjukkan kerentanannya. Dinding itu bukan hanya untukku, tapi untuk melindungi dirinya sendiri dari dunia, dari emosi, dari potensi rasa sakit yang lebih dalam. Pertemuan tak terduga dengan Leila telah memberiku perspektif baru. Zaid mungkin memang kaku dan dingin, arogan di permukaan, tapi di balik itu, ada seorang pria yang terluka, yang peduli pada yayasan dan memiliki hati untuk anak-anak, dan yang secara tak terduga bahkan mengenali bakatku sebagai seorang desainer. Ini bukan cinta. Jauh dari itu, tapi ini adalah secercah harapan kecil. Mungkin ada celah di dinding itu, celah yang bisa kuperbesar jika aku mencoba pendekatan yang berbeda, bukan lagi sebagai istri, tapi sebagai rekan, atau seseorang yang bisa memahami lukanya. Pertemuan tak terduga dengan Leila telah membuka mata dan hatiku pada dimensi baru Zaid yang tak pernah kubayangkan. Pria dingin dan angkuh itu, yang selama ini hanya kuanggap sebagai simbol pengekangan, ternyata memiliki masa lalu yang menyakitkan,
sebuah luka yang sepertinya membentuk benteng pertahanannya yang kokoh. Informasi itu tidak serta-merta membuatku melupakan syarat-syaratnya yang kejam atau sikapnya yang mengabaikanku. Namun setidaknya, itu memberiku sedikit konteks. Zaid bukan sekadar penindas yang semata-mata haus kekuasaan, melainkan juga seseorang yang terluka, yang mungkin takut untuk terikat dan merasakan sakit lagi. Dengan pemahaman baru ini, aku mencoba mengubah pendekatanku. Aku tidak lagi mencoba mendekatinya secara emosional atau berharap sentuhan pribadi darinya, karena aku tahu itu hanya akan membentur dinding lagi. Sebaliknya, aku fokus pada peranku sebagai Nyonya Al-Maktoum yang profesional, sebagaimana yang ia minta, namun dengan tujuan tersembunyi untuk menemukan cara berguna bagi diriku sendiri, mempertahankan kewarasanku, dan, jika mungkin, membantu meruntuhkan sedikit demi sedikit dinding yang mengelilingi Zaid dari luar. Aku mulai lebih aktif dalam proyek Yayasan Al-Maktoum. Berkat koneksi Leila, dan mungkin juga karena saran Zaid, aku diminta untuk mengembangkan konsep visual dan materi desain untuk program edukasi anak-anak yatim piatu. Ini adalah kesempatan emas yang tak terduga. Aku bisa menerapkan kembali keahlianku sebagai desainer grafis, merasa berguna lagi setelah berbulan-bulan menganggur, dan secara tidak langsung, berkontribusi pada sesuatu yang penting bagi Zaid dan keluarganya. Aku menghabiskan berjam-jam di perpustakaan istana, meneliti budaya Arab, warna-warna cerah, dan ikonografi lokal yang sesuai untuk desain-desain yang menarik dan mudah dipahami anak-anak. Kegembiraan kecil muncul setiap kali sebuah ide baru terbentuk di kepalaku, setiap kali sketsa mulai menjadi bentuk nyata di layar tabletku. Ketika aku mempresentasikan konsep awal desainku kepada Leila dan tim yayasan, mereka sangat terkesan. "Ini luar biasa, Alia. Konsepnya segar dan penuh semangat," kata Leila dengan mata berbinar, membolak-balik mock-up presentasiku. "Zaid pasti akan menyukainya. Dia sendiri yang menyarankan agar kau yang mengerjakannya. Dia bilang kau punya bakat yang unik dan sudut pandang yang berbeda." Mendengar itu, ada rasa hangat yang menjalar di dadaku. Sebuah kebahagiaan kecil yang jarang kurasakan di istana ini. Zaid memang memperhatikan, meskipun ia tak pernah menunjukkannya secara langsung. Ini adalah bentuk pengakuan yang tak terduga, jauh lebih berharga daripada semua uang yang ia berikan. Karena ini tentang diriku, tentang kemampuanku, bukan hanya tentang statusku. Namun, di tengah kesibukan dan kegembiraan kecil ini, gejolak hati itu tetap ada, bergolak hebat di dalam diriku. Aku masih dilanda kesepian yang mendalam, sebuah jurang yang tak terisi. Kehidupan di istana sangat terstruktur dan formal. Aku memiliki jadwal harian yang ketat, mulai dari kelas bahasa Arab privat dengan seorang guru les yang ramah, pelajaran etiket diplomatik, hingga sesi kebugaran dengan pelatih pribadi. Aku makan sendiri di ruang makan yang terlalu besar, seringkali tidur sendiri di kamar yang terlalu mewah. Uang 100 juta rupiah itu memang memberiku kebebasan finansial yang luar biasa. Aku bisa membantu ayah melunasi sisa hutang dan memodernisasi Dirgantara Tekstil. Aku bahkan bisa mengirimkannya peralatan baru dan membantu mereka memperluas pasar ke luar negeri melalui konsultan. Melihat senyum ayah di panggilan video, mendengar semangatnya yang kembali hidup, adalah satu-satunya obat penenangku, pengingat bahwa semua pengorbanan ini tidak sia-sia. Tapi, uang itu tidak bisa membeli teman sejati, tidak bisa membeli tawa lepas yang dulu sering kudapatkan saat bercengkerama dengan sahabatku, dan yang paling penting, tidak bisa membeli kehangatan sebuah keluarga, sebuah sentuhan, atau tatapan mata yang penuh cinta. Setiap kali Zaid kembali ke istana, aura dingin dan profesionalismenya masih terasa begitu kental. Dia akan mengangguk padaku di koridor, kadang bertanya, "Apakah ada masalah yang perlu saya ketahui, Nyonya Alia?" Dengan nada formal, lalu menghilang ke ruang kerjanya. Kami masih seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di atap yang sama, hidup berdampingan namun tidak bersentuhan. Suatu malam, aku sedang menyelesaikan sebuah desain rumit untuk modul belajar yayasan di laptopku, di ruang tamu kecil dekat kamarku. Ruangan itu lebih nyaman, dengan sofa empuk dan lampu baca yang hangat. Pintu istana terbuka, dan Zaid masuk, masih mengenakan kemeja kerjanya. Dasinya sedikit longgar, dua kancing teratas terbuka. Dia tampak lelah, raut wajahnya menampakkan guratan kepenatan yang membuatnya terlihat lebih manusiawi dari biasanya. Dia tidak langsung ke ruang kerjanya, melainkan berjalan menuju area bar di dekat ruang tamu untuk mengambil minuman. "Pulang larut?" tanyaku spontan,
tanpa berpikir panjang, suaraku sedikit lebih pelan dari yang kuinginkan. Dia menoleh, matanya agak terkejut melihatku masih terjaga. Tatapannya menyiratkan sedikit rasa lelah. Sedikit, jawabnya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Mungkin karena kelelahan yang nyata. Dia menuangkan air putih ke gelasnya dengan gerakan mantap. Ini adalah kesempatan langka. Sebuah jeda dari dinding-dinding yang memisahkan kami. Apakah ada masalah dengan proyek di? Sebutkan nama salah satu proyek besar Al Maktoum yang sering disebut di berita. Misal, Neom City Investment? Tanyaku lagi, teringat berita yang kubaca di majalah bisnis di perpustakaan. Zaid menghela napas, panjang dan berat, seolah melepaskan beban di pundaknya. Ada beberapa komplikasi yang harus diselesaikan segera. Negosiasi yang rumit. Dia mengambil gelasnya, lalu, untuk pertama kalinya, ia tidak langsung pergi. Ia duduk di sofa tunggal di seberangku, meskipun masih menjaga jarak yang wajar, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Aku bisa merasakan sedikit ketegangan di udara, namun juga semacam kelegaan samar bahwa ia tidak langsung menolakku. Saya membaca tentang proyek itu. Kelihatannya sangat menantang, dengan banyak pihak yang terlibat. Kataku, mencoba menjaga percakapan tetap mengalir, berusaha menunjukkan bahwa aku bukan hanya hiasan yang tidak tahu apa-apa. Saya harap Anda bisa mengatasinya dan menyelesaikannya dengan baik. Dia menatapku, tatapannya tidak lagi dingin, hanya lelah dan sedikit termenung. Ada sesuatu di matanya, seperti ia sedang memproses perkataanku, mencari tahu apa motifku. Terima kasih, katanya pelan, suaranya nyaris berbisik. Anda tertarik pada berita bisnis? Saya kira Anda lebih tertarik dengan mode dan seni. Saya selalu tertarik dengan bagaimana dunia bekerja, Tuan Zaid, jawabku jujur, memegang erat laptopku. Dan saya peduli dengan keluarga yang sekarang menjadi bagian dari saya. Apapun yang memengaruhi Anda, juga memengaruhi saya, entah saya suka atau tidak. Aku tahu itu adalah pernyataan yang berani, tapi aku harus mengatakannya. Zaid terdiam sejenak, meminum airnya, matanya menatap jauh ke depan. Ada gurat pemikiran di wajahnya. Nyonya Alia. Alia, potongku lembut, menegaskan identitasku. Nama saya Alia. Dia mengangguk, kali ini tanpa ekspresi terkejut, seperti menerima sebuah fakta. Alia, saya menghargai kepedulian Anda. Tapi seperti yang sudah saya katakan, urusan bisnis saya adalah urusan saya. Saya bisa mengatasinya. Anda tidak perlu membebani diri Anda dengan hal itu. Meskipun nadanya kembali formal, ada sedikit kelembutan yang tersisa dari kelelahannya. Sebuah kelembutan yang sangat jarang ia tunjukkan. Ia tidak langsung berdiri dan pergi ke ruang kerjanya. Itu adalah kemajuan kecil, sebuah retakan tipis di dinding es itu. Namun, di tengah keheningan itu, aku merasakan gejolak hati yang semakin intens, mencabik-cabik jiwaku. Di satu sisi, ada secercah harapan bahwa Zaid tidak seburuk yang kukira, bahwa di balik dinding esnya yang tebal, ada seorang pria yang terluka dan mungkin bisa merasakan sedikit kehangatan manusiawi jika diberi kesempatan. Di sisi lain, aku sadar betul bahwa pernikahan ini adalah sebuah kontrak, sebuah penjara emas. Aku telah mengorbankan begitu banyak demi keluargaku, demi senyum ayah. Apakah aku siap mengorbankan sisa hidupku untuk harapan yang begitu tipis? Untuk sebuah retakan kecil di dinding yang begitu besar? Apakah aku akan selamanya terperangkap di antara rasa syukur dan keinginan untuk bebas? Di antara kemewahan dan kesepian, hatiku terpecah belah, tak tahu harus memilih yang mana? Minggu-minggu berlalu dengan rutinitas yang kini terasa lebih berarti, meskipun gejolak di hati masih ada. Proyek yayasan menjadi jangkar bagiku. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di perpustakaan atau di ruang kerjaku sendiri, merancang materi visual, ilustrasi, dan tata letak buku-buku cerita anak. Bekerja dengan Leila sangat menyenangkan. Dia adalah sosok yang ceria, bersemangat, dan kami memiliki banyak kesamaan pandangan tentang pendidikan. Hubunganku dengan Leila berkembang menjadi persahabatan, sebuah oase kecil di tengah gurun kehidupanku yang mewah namun kesepian. Melalui Leila, aku juga mendengar lebih banyak tentang Zaid, bukan dari sudut pandang berita bisnis, melainkan dari seorang sahabat yang mengenalnya sejak kecil. Ia adalah pria yang sangat loyal kepada orang-orang terdekatnya, memiliki rasa tanggung jawab yang besar,
dan diam-diam sangat dermawan, meskipun ia tidak pernah ingin hal itu dipublikasikan. Namun, di tengah semua itu, dinding antara aku dan Zaid tetap tegak. Percakapan singkat kami di ruang tamu beberapa waktu lalu tidak berlanjut. Dia kembali menjadi Zaid yang dingin, sibuk dengan dunianya, dan hanya sesekali memberikan instruksi formal melalui Miss Aminah. Aku mulai menerima fakta bahwa mungkin ini adalah status quo kami. Kami adalah rekan kerja dalam proyek yayasan, namun orang asing dalam kehidupan pribadi. Suatu sore, saat aku sedang meninjau cetakan akhir modul edukasi di kantor yayasan yang terletak di dalam kompleks istana, Leila datang menghampiriku dengan wajah cemas. Ini jarang sekali terjadi. Leila selalu positif dan bersemangat. "Alia, ada sesuatu yang tidak beres," bisiknya, matanya memancarkan kekhawatiran yang mendalam. "Zaid sedang dalam masalah." Jantungku berdebar. "Zaid? Masalah apa?" "Ada kebocoran informasi yang sangat serius dari salah satu proyek energi terbaru Al Maktoum Group," jelas Leila, suaranya pelan. "Informasi sensitif tentang penawaran tender untuk sebuah ladang minyak besar di nama negara fiktif di Timur Tengah, misal Khairistan, yang seharusnya rahasia, kini bocor ke tangan pesaing utama." Sheikh Farid sangat marah. Ini bisa merugikan perusahaan miliaran dolar dan merusak reputasi mereka. "Bagaimana bisa bocor?" tanyaku, merasa tegang. "Belum jelas," kata Leila, menggeleng. "Tapi kecurigaan mengarah pada orang dalam. Dan yang paling mengerikan, beberapa petunjuk mengarah pada Tuan Zaid sendiri." Aku terkejut. "Zaid? Itu tidak mungkin. Dia tidak akan pernah mengkhianati keluarganya sendiri." Aku membayangkan Zaid yang pekerja keras, yang sangat mencintai ibunya dan ingin memenuhi harapan ayahnya. Mustahil dia melakukan hal seperti itu. "Aku juga tahu itu mustahil," kata Leila, menggenggam tanganku. "Tapi buktinya terlihat sangat kuat. Ada transaksi mencurigakan dari salah satu rekening lama Zaid yang jarang ia gunakan, menuju rekening di lepas pantai yang terhubung dengan perusahaan pesaing. Dan ada rekaman suara yang diduga suaranya membicarakan informasi itu. Semua ini terasa seperti mimpi buruk. Zaid, pengkhianat? Itu tidak masuk akal. Ini pasti jebakan. Tapi mengapa ada bukti yang mengarah padanya?" Keesokan harinya, suasana di istana menjadi sangat tegang. Para pelayan bergerak lebih senyap, Miss Aminah tampak lebih serius dari biasanya, dan pengawal berseliweran lebih sering. Aku mendengar Sheikh Farid berteriak dari ruang kerjanya. Suaranya menggelegar penuh amarah. Zaid sendiri terlihat pucat dan tegang. Dia bahkan tidak pergi ke kantor hari itu, sibuk di ruang kerjanya bersama tim pengacaranya. Aku tahu aku tidak boleh mencampuri urusan bisnisnya. Itu adalah syarat utamanya. Tapi bagaimana aku bisa diam saja ketika suamiku, bahkan jika ia adalah suamiku karena paksaan, dihadapkan pada tuduhan mengerikan ini? Ini bukan sekadar urusan bisnis. Ini adalah ancaman terhadap reputasinya, nama keluarganya, dan mungkin juga kebebatannya. Malam harinya, aku melihat Zaid keluar dari ruang kerjanya. Wajahnya tampak putus asa. Dia berjalan ke arah taman, mungkin untuk mencari ketenangan. Aku mengumpulkan keberanian, mengikuti naluriku, dan berjalan menghampirinya. "Tuan Zaid," panggilku pelan. Dia menoleh, matanya merah dan lelah, namun tetap tajam. "Nyonya Alia, saya sarankan Anda kembali ke kamar. Ini bukan urusan Anda." "Saya tahu itu bukan urusan saya," kataku, melangkah mendekat. "Tapi saya tidak bisa diam saja. Saya mendengar tentang kebocoran informasi itu. Dan tuduhan terhadap Anda." Dia menatapku dengan tatapan kosong, seolah kata-kataku tak punya makna. "Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya bisa mengatasinya. Saya tahu Anda kuat, tapi saya juga tahu Anda tidak mungkin melakukan hal itu," kataku, suaraku mantap. "Saya mungkin hanya hiasan di mata Anda, tapi saya bukan orang buta. Saya melihat bagaimana Anda peduli pada yayasan, bagaimana Anda menghormati orang tua seperti Omar. Seseorang yang seperti itu tidak akan mengkhianati keluarganya." Zaid terdiam. Ia memalingkan wajahnya, menatap jauh ke langit malam yang bertabur bintang. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerentanan di baliknya, di balik topeng kuatnya.
Punggungnya tampak sedikit melengkung. Bebannya terlalu berat. Semua bukti mengarah padaku. Alia, katanya. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Dan aku tidak tahu siapa yang melakukan ini. Mendengar pengakuannya, hatiku tergerak. Terlepas dari bagaimana pernikahan ini terjadi, terlepas dari dinginnya sikapnya, Zaid kini adalah suamiku. Dan ia sedang dalam bahaya. Konflik eksternal ini, yang mengancam kehancuran Zaid dan mungkin seluruh keluarga Al Maktoum, secara tak terduga mulai menuntut peranku. Ini bukan lagi tentang uang atau syarat. Ini tentang keadilan, dan tentang menemukan kebenaran di balik tabir ancaman yang tiba-tiba muncul dari luar, menguji ikatan kami yang rapuh. Pengakuan Zaid yang samar, ditambah kerentanan yang sesaat ia tunjukkan, mengobarkan sesuatu dalam diriku. Dinding-dinding kaca yang selama ini memenjarakanku terasa sedikit bergetar. Aku tahu, ini bukan lagi tentang kontrak atau harga diriku yang terinjak. Ini tentang kebenaran, dan tentang seorang pria yang, terlepas dari segala kekurangannya, kini berada dalam masalah besar. Beberapa hari berikutnya adalah neraka di istana. Sheikh Farid, ayah Zaid, tidak hanya marah, dia murka. Suara teriakannya sering terdengar dari ruang kerjanya, menuntut penjelasan dari Zaid. Berita tentang dugaan kebocoran informasi itu mulai menyebar di kalangan elit bisnis, meski belum sampai ke media massa umum. Reputasi Zaid, bahkan reputasi seluruh Al Maktoum Group, dipertaruhkan. Ada tekanan besar dari dewan direksi dan para investor. Zaid sendiri tampak semakin tertekan. Kantung matanya menghitam, dan ia sering melamun. Omar, kepala pelayan, juga terlihat sangat khawatir. Nyonya Alia, bisiknya suatu pagi saat aku sedang menuju perpustakaan. Tuan Zaid nyaris tidak tidur. Ini adalah jebakan yang sangat rapi. Ada orang yang menginginkan kehancurannya. Apakah ada yang bisa kita lakukan? Tanyaku, merasakan dorongan kuat untuk membantu. Omar menghela napas. Dia sangat keras kepala. Nyonya, dia tidak mau menerima bantuan, apalagi dari Anda. Kalimat terakhirnya diucapkan dengan sedikit ragu, mengingatkanku pada posisi hiasanku. Aku tahu Zaid mungkin akan menolak, tapi aku tidak bisa berdiam diri. Aku ingat bagaimana Leila mengatakan Zaid mempercayaiku dalam proyek yayasan. Mungkin aku bisa mencari celah dari sana. Aku mulai membaca setiap berita bisnis tentang Al Maktoum Group, mencoba memahami skandal yang melilit mereka. Kebocoran informasi tentang tender ladang minyak Khairistan itu sangat presisi, seolah pelakunya tahu betul seluk-beluk internal perusahaan. Suatu malam, aku melihat Zaid duduk di teras belakang istana, menatap ke arah gurun yang gelap, sebatang cerutu terselip di jemarinya. Aku menghampirinya perlahan. Anda tidak pernah merokok, kataku pelan, duduk di kursi di sampingnya, menjaga jarak. Dia menoleh, matanya terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Ada banyak hal yang tidak Anda ketahui tentang saya, Alia. Begitu juga sebaliknya, balasku. Tapi saya tahu satu hal, Anda tidak bersalah. Zaid menghela napas, mengembuskan asap rokok ke udara. Bukti-bukti menunjuk padaku. Transaksi itu memang dari rekening lamaku. Dan rekaman suara itu, entah bagaimana, dibuat agar terdengar seperti suaraku. Saya bisa bantu, kataku. Mungkin bukan dengan urusan hukum, tapi saya bisa melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda. Saya seorang desainer, saya terbiasa mencari detail kecil, melihat pola yang tersembunyi. Zaid menatapku tajam. Ini bukan tentang pola, Alia. Ini tentang pengkhianatan dan kehancuran. Dan saya sudah menyewa tim terbaik. Tim terbaik mungkin melihat gambaran besar. Tapi kadang, detail kecil yang terlewat bisa menjadi kunci, ujarku, mencoba meyakinkannya. Lagi pula, saya tidak punya agenda tersembunyi. Saya hanya ingin kebenaran terungkap. Ini juga memengaruhi reputasi keluarga, dan saya adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Dia terdiam lama, menatap bulan sabit di langit. Mungkin ia lelah bertarung sendirian, atau mungkin ia melihat ketulusan di mataku. Baiklah, katanya akhirnya, suaranya pelan. Ada beberapa berkas dari tim investigasi. Mereka menemukan beberapa kejanggalan dalam jejak digital, tapi belum menemukan pelakunya. Mungkin,
mata Anda bisa melihat sesuatu yang mereka lewatkan. Itu adalah retakan terbesar di dindingnya sejauh ini. Sebuah tanda kepercayaan, meskipun samar. Malam itu, Zaid membawaku ke ruang kerjanya. Di sana, di atas meja mahoni yang luas, terhampar tumpukan berkas, laporan investigasi, analisis forensik digital, transkrip rekaman suara, dan data keuangan. Mataku langsung tertuju pada grafis-grafis kompleks, angka-angka, dan pola-pola yang tampak kacau. Aku menghabiskan sisa malam itu, dan hari-hari berikutnya, tenggelam dalam berkas-berkas itu. Aku mencari anomali, perbedaan kecil, sesuatu yang tidak pada tempatnya. Otak desainerku mulai bekerja, mencari pola visual dalam data yang acak, mencoba menghubungkan titik-titik yang terpisah. Zaid kadang masuk, melihatku bekerja, dan sesekali bertanya. Aku akan menjelaskan temuanku yang samar, meskipun ia hanya mengangguk tanpa ekspresi. Hingga suatu siang, saat aku membandingkan grafik transaksi dari rekening lama Zaid dengan log aktivitas email internal perusahaan, mataku menangkap sesuatu. Sebuah detail kecil, hampir tak terlihat. Transaksi itu memang dilakukan dari rekeningnya, tapi ada alamat IP yang terdeteksi, sebuah alamat IP yang sedikit aneh. Lalu, aku melihat waktu transaksi itu. Pukul 3.17 pagi, waktu Uni Emirat Arab. Aku teringat percakapanku dengan Omar. Zaid sangat menyayangi ibunya, Nyonya Amira. Aku ingat Leila mengatakan ibunya sakit parah. Aku juga ingat sebuah lukisan potret Nyonya Amira di galeri pribadi istana, dengan perhiasan kalung yang unik, dan sebuah liontin inisial, A, dan M. Zaid, panggilku, saat ia masuk ke ruang kerjanya. Ini mungkin gila, tapi, apa ada hubungan antara waktu transaksi ini dengan tanggal kematian ibumu? Zaid terdiam. Dia menatapku tajam, lalu berbalik dan meraih sebuah buku tebal dari rak. Itu adalah buku harian ibunya. Dia membuka halaman tertentu. Ibuku meninggal pada pukul 3.17 pagi, waktu setempat. Bisiknya, suaranya serak. Aku selalu terjaga pada jam itu, setiap tahun di tanggal itu, untuk mengenangnya. Tepat, kataku, jantungku berdebar kencang. Dan alamat IP ini, itu bukan IP dari istana. Tapi, ada sebuah koneksi VPN yang terdeteksi. Dan koneksi itu, menurut catatan keamanan, aktif dari salah satu properti investasi Al Maktoum Group yang baru diakuisisi di nama kota lain di UAE, misal, Sharjah. Properti yang baru saja diaktifkan sistem keamanannya minggu lalu. Pelakunya tahu kebiasaanmu, Zaid. Mereka tahu kamu akan terjaga, dan mereka tahu kamu tidak akan menggunakan akun itu. Mereka memanfaatkan kesedihanmu. Zaid menatapku, matanya yang selama ini dingin kini memancarkan keterkejutan dan kemarahan yang membara. Sialan, desisnya. Mereka menjebakku. Mereka tahu aku akan emosional di jam itu, dan mereka mengaktifkan transaksi palsu dari sana, menggunakan celah keamanan properti baru. Mereka ingin aku terlihat lalai, atau bahkan berkhianat. Itu adalah momen klimaks yang tegang. Ancaman dari luar bukan hanya menyerang bisnisnya, tapi juga mengorek luka lamanya. Dan peranku, sebagai hiasan, yang tak sengaja melihat detail, kini menjadi kunci pembuka tabir kejahatan ini. Badai telah datang ke gurun, dan aku, Alia, bukan lagi penonton. Aku adalah bagian dari pertarungan itu. Penemuan Alia menjadi titik balik. Zaid terkejut sekaligus terguncang. Kebenciannya terhadap pengkhianat itu membara, tapi di saat yang sama, ia melihat Alia dengan mata yang berbeda. Ia segera mengerahkan timnya untuk menelusuri alamat IP dan mengamankan properti di Sharjah. Bukti ini menguatkan posisinya di hadapan Sheikh Farid dan Dewan Direksi, mengubah tuduhan menjadi simpati. Zaid memanggil Alia ke ruang kerjanya. Untuk pertama kalinya, tidak ada formalitas dingin di antara mereka. Alia, katanya, suaranya tulus. Anda telah menyelamatkan saya. Saya berhutang budi pada Anda. Alia menatapnya. Ia tidak ingin pujian, ia ingin pengakuan. Saya hanya ingin kebenaran terungkap, Zaid. Dan saya melakukannya sebagai bagian dari keluarga ini. Zaid mengangguk, sorot matanya melembut. Saya tahu saya tidak selalu adil pada Anda. Saya minta maaf.
Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Saya ingin Anda tetap terlibat dalam investigasi ini. Mata Anda melihat detail yang terlewat oleh tim ahli saya. Dan saya juga ingin Anda mengambil peran yang lebih besar di yayasan. Ini bukan lagi sekadar proyek hiasan, Alia. Ini adalah kesempatan untuk Anda. Sebuah kesempatan untuk membangun sesuatu yang berarti di sini." Alia terdiam. Penawaran ini lebih dari yang ia harapkan. Bukan hanya pengakuan atas bakatnya, tetapi juga celah untuk memiliki tujuan di tengah kehidupan emasnya yang hampa. Dinding-dinding di antara mereka belum runtuh sepenuhnya, tetapi sebuah pintu kecil telah terbuka. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sebuah kesempatan untuk menemukan arti di balik ikatan emas yang pahit itu. Percakapan di ruang kerja Zaid setelah penemuan kunci itu mengubah segalanya. Bukan hanya bagi reputasinya, tapi juga bagi dinamika hubungan kami. Ucapan, "Saya minta maaf," darinya, meski sederhana, adalah sebuah terobosan. Itu adalah pengakuan akan perlakuan dinginnya, sebuah retakan pertama yang nyata di benteng es yang ia bangun. Sejak hari itu, kehidupan di istana, setidaknya dalam interaksiku dengan Zaid, berubah secara halus namun signifikan. Dia mulai lebih sering berkomunikasi denganku, bukan lagi dengan formalitas kaku melalui Miss Amina, melainkan secara langsung. Pertemuan kami kini sering terjadi di ruang kerjanya, di mana tumpukan berkas investigasi menjadi jembatan antara kami. Aku mempelajari kasus kebocoran informasi itu dengan cermat. Otak desainerku, yang terlatih untuk mencari pola, anomali, dan detail yang tak terlihat oleh mata biasa, ternyata sangat berguna. Aku menemukan kejanggalan pada font yang digunakan dalam beberapa dokumen yang disebarkan kepada pesaing, yang sedikit berbeda dari font standar perusahaan. Aku juga menyadari bahwa beberapa istilah teknis tertentu, yang hanya digunakan oleh tim proyek lama Zaid, muncul dalam informasi yang bocor, menunjukkan pelaku adalah seseorang yang sangat akrab dengan proyek tersebut dari awal. Ketika aku mempresentasikan temuan-temuan ini kepada Zaid, ia mendengarkan dengan saksama. Matanya yang tajam mengamati setiap detail yang kutunjukkan, dan sesekali ia akan mengangguk, atau meminta penjelasan lebih lanjut. Tidak ada lagi nada meremehkan, melainkan rasa hormat yang tumbuh. Dia mulai mengakui kemampuanku, bukan hanya sebagai Nyonya Al-Maktoum, tapi sebagai seorang individu yang cerdas dan mampu. Ini adalah pengamatan yang sangat cerdas, Alia, katanya suatu malam, saat kami berdua masih di ruang kerjanya, di tengah tumpukan berkas. Tim forensik kami tidak melihat ini. Kau telah membuka sudut pandang baru. Kata-kata itu bagai embun di tanah kering. Pengakuan darinya, sebuah pujian yang tulus, jauh lebih berharga daripada apapun. Kami mulai berdiskusi lebih dalam tentang kasus itu, menganalisis kemungkinan motif dan pelaku. Zaid bercerita tentang persaingan sengit di dunia bisnis minyak, tentang rival lama, dan tentang intrik internal dalam Al-Maktoum Group sendiri. Dia bahkan berbagi sedikit tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia dipersiapkan ayahnya untuk mengambil alih bisnis, dan tekanan besar yang ia rasakan setelah kematian ibunya. Aku mendengarkan, mencoba memahami beban yang ia pikul selama ini. Di luar investigasi, Zaid juga memberikan dukungan nyata untuk peranku di yayasan. Dia tidak hanya mengizinkanku mengambil peran yang lebih besar dalam tim kreatif, tetapi juga menyediakan sumber daya tambahan yang kuperlukan. Dia bahkan meminta laporan perkembangan langsung dariku, menunjukkan minat yang tulus pada pekerjaan yang kulakukan. Ini memberiku tujuan, sesuatu yang nyata untuk dibangun di tengah kemewahan istana. Namun, di balik semua kemajuan ini, ada sebuah kenyataan yang tetap tak tergoyahkan. Kami adalah suami istri berdasarkan kontrak, bukan cinta. Sentuhan fisik tidak ada, keintiman emosional masih terbatas. Meskipun Zaid mulai sedikit melunak, ia masih memiliki dinding yang tinggi, terutama terkait perasaannya sendiri. Dia adalah pria yang sangat berhati-hati, terluka, dan terbiasa menyembunyikan emosi. Aku memahami itu, tapi kadang, kerinduan akan kehangatan sejati masih muncul, menusuk di sudut hatiku. Rutinitas kami kini sering diwarnai diskusi tentang pekerjaan, tentang proyek yayasan, dan tentang investigasi. Kami bisa menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya, berdua, kadang hingga larut malam. Omar akan membawakan kopi atau teh, sesekali tersenyum melihat interaksi kami yang lebih cair.
Aku mulai melihat sisi lain Zaid, kecerdasannya yang luar biasa, ketenangannya di bawah tekanan, dan komitmennya yang tak tergoyahkan pada keluarga dan pekerjaannya. Ia bukan hanya pria dingin, ia adalah pria yang rumit, penuh lapisan. Malam-malam setelah itu, aku tidak lagi merasa terlalu sendirian di kamar. Diskusi dengan Zaid, meskipun sebatas pekerjaan, mengisi kekosongan itu dengan makna. Dinding-dinding kaca di sekelilingku mulai retak, memberikan ruang untuk udara segar dan harapan. Aku tidak tahu kemana arah hubungan ini akan menuju, atau apakah kami akan pernah melampaui ikatan kontrak. Tapi satu hal yang pasti, aku bukan lagi sekadar hiasan. Aku adalah bagian dari pertarungannya, dan mungkin bagian dari kehidupannya yang sebenarnya. Investigasi intensif berlanjut. Berbekal petunjuk dari Alia, Zaid dan timnya fokus pada properti di Sharjah dan melacak pemilik asli rekening di lepas pantai. Dengan analisis forensik digital yang lebih mendalam, mereka menemukan sidik jari digital yang mengarah pada sepupu jauh Zaid, Tariq, seorang eksekutif di divisi keuangan yang memiliki akses ke informasi sensitif dan pernah merasa tidak dihargai oleh keluarga Al Maktoum. Motifnya adalah dendam dan keinginan untuk menjatuhkan Zaid dari posisi penerus utama. Bukti-bukti yang dikumpulkan Alia dan tim Zaid tak terbantahkan. Ketika Sheikh Farid diperlihatkan semua itu, kemarahannya berubah menjadi kekecewaan mendalam pada Tariq, dan lega luar biasa pada Zaid. Nama Zaid sepenuhnya bersih, dan reputasi Al Maktoum Group terselamatkan. Tariq ditangkap dan menghadapi konsekuensi hukum. Zaid datang menemui Alia setelah semuanya mereda. "Anda benar," katanya, menatap Alia dengan tatapan yang kini hangat. "Detail kecil adalah kuncinya. Anda telah melihat sesuatu yang tidak seorang pun dari kami lihat." "Terima kasih, Alia." Bukan sekadar terima kasih. Ada pengakuan tulus di mata Zaid, sebuah rasa hormat yang mendalam. Dinding es di antara mereka telah runtuh sepenuhnya, digantikan oleh jembatan pengertian dan penghargaan yang tulus. Setelah kebenaran tentang Tariq terungkap dan nama Zaid sepenuhnya bersih, suasana di istana berubah drastis. Beban berat seolah terangkat dari pundak Zaid, dan ia tampak jauh lebih ringan. Ia tidak lagi terburu-buru menghilang ke ruang kerjanya setelah pulang, dan tatapan matanya kini memancarkan kehangatan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dinding es yang kukira tak bisa ditembus itu benar-benar telah runtuh. Pengakuan Zaid atas bantuanku bukan sekadar formalitas. Ia secara terbuka memuji kejelianku di hadapan ayahnya, Sheikh Farid, dan bahkan di hadapan Leila serta beberapa eksekutif kunci perusahaan. Sheikh Farid, yang awalnya hanya melihatku sebagai bagian dari kontrak bisnis, kini menatapku dengan rasa hormat yang mendalam. Ia bahkan tersenyum padaku, sebuah hal yang sangat langka. "Alia, Anda bukan hanya menantu yang cantik," kata Sheikh Farid suatu sore, di hadapan Zaid. "Anda memiliki kecerdasan dan ketajaman yang luar biasa. Keluarga Al Maktoum beruntung memiliki Anda." Pujian itu membuat pipiku merona, dan Zaid menatapku dengan senyum tipis yang penuh arti. Sejak saat itu, interaksiku dengan Zaid menjadi lebih pribadi. Diskusi kami tidak lagi melulu tentang investigasi atau proyek yayasan. Kami mulai berbicara tentang banyak hal: seni, buku, pandangan hidup, bahkan masa lalu kami. Dia bercerita lebih banyak tentang ibunya, tentang bagaimana ia berjuang setelah kepergiannya, dan tekanan yang ia rasakan sebagai pewaris. Aku, pada gilirannya, bercerita tentang mimpiku menjadi desainer, tentang keluargaku di Indonesia, dan bagaimana aku selalu mencari makna di balik setiap hal. Aku menemukan sisi Zaid yang tak terduga. Di balik sikapnya yang serius, ia memiliki selera humor yang halus, kecerdasan yang mempesona, dan hati yang ternyata sangat peduli. Ia adalah pendengar yang baik, dan matanya akan sedikit berbinar saat aku berbagi ide-ide baruku untuk yayasan. Kami mulai makan malam bersama lebih sering, hanya berdua, di ruang makan yang dulu terasa begitu hampa. Keheningan di antara kami tidak lagi terasa canggung, melainkan nyaman, penuh pengertian. Suatu malam, setelah makan malam, kami duduk di teras istana, menatap langit malam yang bertabur bintang di atas gurun. Zaid memecah keheningan. "Dulu, saya pikir saya tidak membutuhkan siapapun untuk memahami beban ini, Alia," katanya, suaranya pelan dan jujur. "Saya pikir saya harus menghadapi semuanya sendiri, seperti ayah saya.
Ia menoleh ke arahku, tatapannya lembut. Tapi Anda melihat sesuatu yang tidak seorang pun pernah lihat. Anda melihat ke dalam diri saya, di balik semua ini. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah pengakuan yang paling tulus darinya. Saya hanya mencoba melihat Anda sebagai manusia, Zaid. Balasku, suaraku sedikit bergetar. Bukan sebagai Sheikh Zaid Al Maktoum, pewaris raksasa minyak. Zaid tersenyum, senyum yang mencapai matanya, membuatku merasakan kehangatan yang tak terduga. Dan Anda membuat saya ingin menjadi lebih dari sekadar pewaris atau pengusaha. Anda membuat saya ingin menjadi pria yang lebih baik. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh punggung tanganku dengan lembut, sebuah sentuhan pertama yang benar-benar bermakna di antara kami. Listrik kecil menjalar di kulitku. Saya tahu pernikahan ini dimulai dari sebuah kontrak, Alia. Tapi sekarang, saya berharap bisa membangun sesuatu yang nyata dengan Anda. Jika Anda mau. Kata-katanya bagai benih yang ditaburkan di tanah hatiku yang dulu kering. Benih-benih cinta, pengertian, dan harapan. Perasaan yang dulu terasa seperti sebuah beban, kini berbalik menjadi sesuatu yang indah dan tak terduga. Aku mengangguk, mataku berkaca-kaca. Saya mau, Zaid, bisikku. Itu adalah awal baru bagi kami. Hubungan kami mulai bersemi, perlahan namun pasti, melampaui ikatan kontrak. Istana yang dulu terasa seperti penjara emas kini terasa seperti rumah. Zaid, yang dulu adalah orang asing berhati es, kini adalah suamiku. Seorang pria yang mulai kucintai, yang bersedia membuka hatinya dan membangun masa depan bersamaku. Sebuah masa depan yang tidak pernah kubayangkan. Namun kini terasa begitu benar dan indah.